Chapter 641. Fakta bahwa seorang tetua dari klan Chai telah menghilang tidak menyebabkan keributan besar. Klan Chai bahkan tampaknya tidak menyadarinya, dan juga tidak melihat masalah ini terlalu dalam. Itu sama di Giant Ghost City, di mana kehidupan berjalan seperti biasanya. Raja hantu raksasa juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan, bagi siapapun yang tidak mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun, itu sangat berbeda di antara orang-orang yang tahu. Bagi mereka, sepertinya badai bencana sedang terjadi. Orang-orang di lembaga pemasyarakatan iblis yang telah mendengar pengakuan sesepuh klan-klan semuanya sangat gugup, dan tidak berani membahas masalah ini. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah sebulan penuh, pikir Bai Xiaon. Mengapa pertempuran belum dimulai? Dia telah memperhatikan situasi dengan seksama. Namun, bahkan setelah sebulan penuh, baik tiga klan besar maupun Raja Hantu Raksasa tidak bergerak. Bahkan jika klan Chai awalnya tidak menyadari bahwa salah satu tetua mereka ditangkap, mereka pasti sudah tahu sekarang. Mereka harus tahu bahwa dia mengungkapkan informasi tentang pemberontakan. Tapi mereka belum bergerak. Dan Raja Hantu Raksasa belum mengatakan apa-apa. Mungkinkah mereka masih merasakan satu sama lain? Dia menggaruk kepalanya dengan kebingungan, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jijik terhadap Raja Hantu Raksasa. Tidak ada banyak dewa lumpuh ini. Jika aku adalah seorang dewa, aku hanya akan menghapus ketiga klan besar. Itu akan mengatasi masalah. Dan untuk tiga klan besar, entah mereka tidak sepenuhnya siap, atau mereka ragu-ragu. Ya, terlepas dari mana itu, ini adalah kesempatan bagus untukku. Dengan itu, dia memeriksa tasnya untuk melihat berapa banyak jiwa yang dia tinggalkan saat dia merampok tanah jiwa Chai Clan. Setelah melakukan 14 kali lipat peningkatan roh pada semua item sihirnya, dia ditinggalkan dengan kurang dari setengah jumlah aslinya. Kemudian, dia melakukan beberapa eksperimen dengan nyala api 15 warna, yang membuatnya berlari sangat rendah. Sudah keluar. Menyulap api benar-benar buang-buang jiwa. Dia menyipitkan matanya untuk berpikir sejenak, lalu mengangguk. Terkadang aku harus mengambil risiko. Aku hanya akan memeriksa situasinya. Jika ada kesempatan, aku akan mengambil beberapa jiwa. Jika tidak, maka aku tidak akan khawatir tentang hal itu. Merasa gugup dan bersemangat, dia berpikir sedikit lagi, lalu bangkit. Lembaga pemasyarakatan iblis sedang dikunci, tetapi Bai Xiaon sekarang adalah inkuisitor gelap nomor 1, dan juga orang yang telah menggali kecerdasan kritis untuk memulai. Jelas, dia tidak berada di pihak tiga klan besar, dan karena itu, Li Su menyetujui permintaannya untuk meninggalkan penjara. Tak lama, Bai Xiaon menyamar, dan menuju parit menuju kota. Parit itu tidak terlalu besar, tetapi bagaimanapun, Bai Xiaon menemukan tempat di mana ia bisa meninggalkannya tanpa menarik perhatian. Segera, dia berada di luar Giant Ghost City. Sayang sekali aku harus sangat berhati-hati dalam mengungkapkan kemampuanku untuk menyamarkan penampilanku. Itu benar-benar membuat aku tidak punya pilihan selain menggunakan penyamaran biasa. Dia saat ini mengenakan topi bertepi lebar, dan beberapa lapis pakaian tambahan untuk membuatnya terlihat lebih besar. Menundukkan kepalanya, dia pergi dari Giant Ghost City, dan ke arah Chen Clan. Aku sudah merampok klan Chai, jadi mereka pasti akan berjaga-jaga. Klan Bai memiliki jiwa yang terlalu sedikit untuk membuatnya sepadan dengan waktuku. Chen Clan adalah satu-satunya pilihan. Mata berkedip, dia terbang dengan cepat ke lokasi di mana Chen Clan berdiri. Terseret di lokasi berbeda di sekitar klan adalah 8 Soul Grounds. Pemandangan belaka dari sejumlah besar jiwa pendendam yang terbang di sekitar struktur mengambang seperti sarang lebah di tanah jiwa menyebabkan Bai Xiaon menelan dalam mengantisipasi. Setelah menyesuaikan situasi, dia bergumam, klan Chen benar-benar memiliki banyak jiwa. Sayangnya, Soul Grounds itu semua sangat dekat dengan klan itu sendiri, dan juga dijaga dengan sangat ketat. Terlepas dari kecepatan yang dia mampu, dia cukup yakin bahwa begitu dia melakukan perbuatan itu, dia akan ditemukan. The Chen Clan benar-benar terlalu pelit. Mereka hanya beberapa daerah jiwa, kan? Apa gunanya menjaga mereka begitu berat? Perasaan yang datang karena bisa melihat sesuatu dan tidak menyentuhnya benar-benar membuatnya tidak puas. Mereka hanya beberapa jiwa, kan? Aku tidak percaya klan super kaya ini sangat pelit. Sungguh penindas. Sambil menghela nafas, dia memutuskan bahwa kesempatan yang dia harapkan belum diberikan. Tertekan, dia kembali ke Giant Ghost City. Tepat ketika dia hendak memasuki kota dan menuju ke penjara iblis, matanya melebar ketika dia melihat sosok yang keluar dari patung hantu raksasa dan menuju ke arah umumnya.
Meskipun jaraknya sangat jauh, mengingat tingkat basis budidayanya, Bai Xiaon dengan mudah dapat menentukan bahwa ia sedang melihat Duc de Trier. Selanjutnya, dia tampaknya menuju ke arah klan Bai. Menimbang bahwa Duc de Trier adalah dewa, dan bahwa ia tidak berusaha menyembunyikan tindakannya, itu berarti bahwa Bai Xiaon bukanlah satu-satunya yang bisa melihatnya. Cukup banyak orang yang memperhatikan, dan banyak dari mereka mulai merenungkan pentingnya apa yang mereka lihat. Apa? Kata Bai Xiaon, berkedip. Mengapa Duc de Trier akan mengunjungi Bai Clan pada waktu yang sensitif seperti ini? Meskipun Bai Xiaon terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya, dan melanjutkan perjalanannya. Hari sudah mulai gelap, tapi jalan-jalan di kota masih ramai. Pada titik tertentu ketika dia hanya sekitar setengah jalan ke parit, cahaya cemerlang tiba-tiba mulai bersinar dari patung hantu raksasa. Saat cahaya bersinar dari istana kerajaan di atas kepala patung, seseorang muncul. Dia jangkung dan kuat, dan mengenakan jubah ungu dengan naga berbelit-belit di atasnya. Dia memiliki mahkota kerajaan di kepalanya, dan memancarkan energi yang mengguncang surgawi. Bahkan ketika dia melayang di sana, dia memancarkan tekanan yang dapat meredam segala sesuatu di surga dan bumi. Kemudian dia mulai melangkah melalui udara di atas kota, hampir seolah-olah dia akan berpatroli. Raja Hantu Raksasa. Yang Mulia Raja. Salam, Yang Mulia. Cukup keributan yang bisa terdengar ketika para penanam jiwa yang tak terhitung jumlahnya berlutut untuk bersujud. Adapun penjaga kota pada patroli, mereka bereaksi dengan cara yang sama. Raja Hantu Raksasa tampak sangat tenang saat dia berjalan diam-diam di udara. Guntur bergemuruh dan awan bergolak. Bahkan mungkin untuk melihat kilat menari tentang. Semua pertanda surgawi ini melanda ketakutan ke dalam hati orang-orang di bawah ini. Yang lebih mengejutkan adalah sosok bayangan besar yang berjalan di belakang Raja Hantu Raksasa, sosok yang tampak begitu kuat sehingga jika sepenuhnya terbentuk, itu bisa merobek langit dan bumi menjadi serpihan. Aura Bai Xiaon berada dalam kekacauan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Hantu Raksasa, dan energi mengejutkan yang dipancarkan pria itu membuatnya sangat terguncang. Apakah Raja Hantu Raksasa meninggalkan istananya untuk mencoba mengancam 3 klan besar? Bai Xiaon menelan ludah saat dia mengamati sosok menakutkan di atas. Ketika dia melakukannya, dia mendengar suara yang sudah lama tidak dia dengar. Fudge, bau apa itu? Tampaknya sangat akrab bagi Lord Turtle. Baunya seperti harta karun. Bersamaan dengan suara itu, sebuah kepala muncul dari tas memegang Bai Xiaon. Itu adalah kura-kura kecil yang sudah lama hilang. Tidak peduli bagaimana Bai Xiaon menggeledah tasnya, dia tidak pernah bisa menemukannya, bahkan di tempat persembunyiannya dia menemukan saat dia membuat kura-kura kecil itu tidak sadarkan diri. Pada banyak kesempatan, Bai Xiaon bahkan sampai pada kesimpulan bahwa kura-kura kecil berlidah tajam itu pasti telah pergi. Meskipun pemikiran itu membuatnya agak lega, dia juga kecewa dengan hilangnya kura-kura itu. Siapa yang pernah membayangkan bahwa kura-kura itu akan tiba-tiba muncul saat ini? Dengan rahang jatuh, dia memandangi kura-kura itu, yang matanya berkilau seakan-akan dia telah melihat harta yang berharga. Bahkan, Bai Xiaon cukup yakin bahwa dia benar-benar mengeluarkan air liur. Kakakmu, kamu masih di sini. Bai Xiaon sebenarnya senang. Dia sudah lama merasa sangat kesepian di Wildlands, jadi memiliki kura-kura kecil dengannya adalah hal yang hebat. Kura-kura kecil mengangkat kepalanya dengan bangga dan melirik Bai Xiaon dengan pandangan menghina. Lord Turtle hanya tidur sebentar. Terus. Apakah kamu merindukanku, bodoh? Yah, bahkan jika kamu melakukannya, itu tidak masalah. Bahkan, jangan bicara padaku. Aku germafobik. Mendengar kata-kata menyengat itu segera membuat Bai Xiaon senang bertemu dengan seorang teman lama dan mengubahnya menjadi kemarahan. Diam, katanya. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia menatap Raja Hantu Raksasa sebentar. Kemudian dia mendorong kepala kura-kura kecil itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang dan terbang kembali ke parit, dan di atasnya, lembaga pemasyarakatan iblis. Sekitar waktu itu, Patriark Bai Clan Deva berada di aula besar di Bai Clan, tampak muram di Duc de Trier. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, sang Patriark berkata, "Aku bahkan tidak akan menyebutkan berapa tahun aku dengan loyal telah melayani Yang Mulia Raja. Kami telah bertempur berdampingan di medan pertempuran, dan aku tidak pernah menjadi pengabdian. Selain itu, mengingat tingkat basis kultivasi aku, bagaimana aku bisa melawan raja? Apakah kamu pikir aku gila atau sesuatu? Mengapa aku akan memimpin klan Bai ke pemberontakan? Ini omong kosong."
Jika kamu ingin menuduh aku secara keliru, setidaknya berikan alasan yang bagus. Melotot, sang patriark melanjutkan, ngomong-ngomong, mengenai apa yang terjadi dengan bajingan klanku yang tidak berbakti, aku menghormati yang mulia keinginan raja karena wajah. Itulah satu-satunya alasan aku tidak mengejar masalah pada saat itu. Namun, berdasarkan beberapa rumor yang telah beredar tentang dia, aku harus bertanya padamu, Duke de Atchriar. Apa arti dari situasinya? Duke de Atchriar menghela nafas dalam hati. Karena dia adalah pengikut dekat Raja Hantu Raksasa, dia mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Lebih jauh, dia bisa berspekulasi pada apa yang dipikirkan Raja. Namun, dia masih tidak tahu mengapa dia diminta pergi ke ketiga klan besar dan langsung bertanya kepada para leluhur apakah mereka merencanakan pemberontakan. Bahkan, Raja Hantu Raksasa bahkan mengisyaratkan bahwa ia harus menawarkan konsesi kepada tiga klan besar untuk menjaga perdamaian. Duke de Atchriar sangat gugup tentang semua ini. Menghela nafas lagi di dalam hatinya, dia menatap Patriark Baiklan dan berpikir, apakah dia mencoba menipu musuh agar berpikir dia lemah, dan memancing mereka keluar dari benteng mereka? Atau apakah dia benar-benar mencapai periode pembusukan? Melihat Patriark Baiklan di matanya, dia berkata, Brother Bai, jika Yang Mulia Raja benar-benar percaya pada desas-desus, dia tidak akan mengirim aku kepada kamu seperti ini. Adapun situasi dengan Bai Hao, aku mengerti frustrasi kamu. Kalau begitu, Brother de Atchriar, sang patriark menggeram, aku ingin mengajukan permintaan. Tolong beritahu Yang Mulia Raja bahwa bajingan yang tidak berbakti itu tidak cocok untuk menjadi penjaga penjara iblis. Yang benar adalah bahwa patriark mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melihat apakah Raja Hantu Raksasa benar-benar tidak mengerti seperti yang dia lakukan. Lagi pula, tiga klan besar tidak cukup siap untuk bergerak. Chapter 642. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Raja Hantu Raksasa. Itu benar-benar tampak seperti situasi memasang front yang lemah untuk memikat musuh keluar dari benteng mereka. Namun, dengan cara lain, sepertinya dia sedang berusaha mencapai kompromi. Semakin banyak yang mengetahui informasi di balik layar, semakin membingungkan hal-hal tersebut. Bagaimanapun, Raja Hantu Raksasa adalah seorang dewa, fakta yang memberi banyak tekanan pada tiga klan besar. Perjalanan Duke de Atchriar untuk mengunjungi tiga patriark dewa menimbulkan kecurigaan di dalam hati mereka. Namun, masing-masing dari mereka membuat berbagai tuntutan, yang semuanya tampak berlebihan dalam beberapa cara. Mereka melakukannya dengan sengaja, tentu saja. Dalam beberapa hal, tuntutan seperti itu akan membuatnya tampak seperti mereka tidak tertarik untuk memberontak. Misalnya, jika Baiklan merencanakan pemberontakan, mereka akan berniat memenangkannya, dan karena itu akan yakin bisa mengurus Bai Hao sendiri. Mereka tidak membutuhkan Raja Hantu Raksasa untuk melakukannya untuk mereka. Namun, bahkan Patriark Baiklan tidak pernah bisa menebak bahwa permintaannya akan dikabulkan dalam satu hari. Raja Hantu Raksasa tidak ragu sama sekali untuk mengirim dekrit kerajaan langsung ke penjara iblis. Bai Hao mencerca klannya sendiri, memperlakukan ayahnya dengan jahat, dan membunuh kerabatnya. Dia jahat, dan dengan demikian, pangkatnya penjaga penjara akan dilucuti, dan dia akan dipenjara sebagai tahanan di penjara iblis. Cukup banyak orang di Giant Ghost City dikejutkan oleh berita itu. Bagaimanapun, Bai Hao telah membuat heboh baru-baru ini, dan menjadi sangat terkenal. Baginya tiba-tiba di penjara adalah perkembangan besar. Ketika Nyonya Chai mendengar berita itu, dia sangat gembira. Meskipun dia akhirnya ingin Bai Hao mati, dia tahu betapa brutalnya penjara iblis legendaris itu, dan sangat senang dengan situasinya. Bai Xiaon tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang orang katakan tentang dia di luar. Dia sedang duduk di kamarnya bermeditasi ketika wakil sipir San Peng dan penjaga sel Blok D mengelilingi tempat tinggalnya tanpa peringatan. Bai Xiaon sangat terpana sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rasanya seluruh dunianya telah terbalik, ke titik di mana dia merasa ingin menangis. Pasti ada kesalahan, katanya dengan suara gemetar, melihat sekeliling pada semua wajah yang dikenal di antara para penjaga. Para penjaga sel Blok D semuanya berhubungan baik dengan Bai Xiaon, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Belas kasihan dan emosi campuran lainnya di mata mereka jelas. Namun, mereka tidak berani menentang keputusan kerajaan, dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menghela nafas dan menggenggam tangan ke arah Bai Xiaon. Kami benar-benar tidak punya pilihan dalam masalah ini, Brother Bai Hao. Hanya bertahan, Bai Hao. Kamu tidak pernah tahu, Yang Mulia Raja mungkin akan tenang setelah sedikit berubah pikiran.
Kemudian, Kapten Pasukan 9 dengan keras menyatakan, "Jangan khawatir, Bai Hao. Kamu akan dikurung di sel Blok D, dan kami semua seperti keluarga besar. Judul kamu berubah, itu saja. Kami penjaga akan memastikan tidak ada orang di blok sel yang menyebabkan masalah untukmu." Jelas, Kapten merasa sangat tidak nyaman dengan situasi tersebut. Semua penjaga lain mengangguk setuju. Lagi pula, mereka semua mendapat manfaat dari interogasi yang dilakukan Bai Xiaon baru-baru ini. Ditambah dengan fakta bahwa Bai Xiaon memperlakukan mereka dengan baik, itu memastikan bahwa mereka semua menyukainya. Mereka tidak bisa menentang keputusan kerajaan, tetapi bisa menggunakan otoritas mereka di sel Blok D untuk memastikan bahwa Bai Xiaon mudah melakukannya. Wakil sipir Sanpeng berdeham dan berkata, "Itu hanya pakaian ganti, Bai Hao. Kami akan mengurus semua kebutuhan harian kamu, jadi tidak akan ada banyak perubahan dalam hal itu. Bahkan, kapanpun kamu ingin keluar dan berjalan-jalan, beritahu kami." Bai Xiaon bisa melihat bahwa tidak ada jalan keluar dari situasinya. Dia tertekan, tetapi semua orang memperlakukannya dengan sangat baik sehingga menghangatkan hatinya. Sambil mendesah, dia berjalan bersama semua orang ke dalam blokir itu sendiri. Tak lama kemudian, para tahanan berjubah abu-abu di blok itu mengetahui hal itu, dan mereka semua tercengang. Adapun tahanan penting yang Bai Xiaon telah diinterogasi di masa lalu, banyak dari mereka sangat bersemangat, dan jelas senang melihat Bai Hao mendapatkan pembalasannya. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. 10 Kapten Sel Blok D memberikan peringatan dengan kata-kata kasar kepada semua tahanan bahwa mereka tidak mengganggu Bai Hao. Kemudian wakil sipir Sanpeng menunjukkan bahwa meskipun Bai Hao bukan penjaga resmi lagi, dia masih seorang inkuisitor. Pada saat itu, para tahanan mengabaikan pemikiran untuk membalas dendam. Sejauh sebagian besar dari mereka khawatir, sebenarnya akan lebih baik baginya untuk tetap sebagai penjaga. Saat itu, ia hanya masuk ke blok sel saat berpatroli. Tapi sekarang, dia akan berada di sana bersama mereka sepanjang waktu. Pikiran tentang apa artinya itu jika mereka akhirnya menyinggung perasaannya itu menakutkan. Yang paling keterlaluan dari semua itu adalah, para penjaga tidak menyegel basis kultivasinya. Itu menyebabkan masing-masing dan setiap tahanan dipenuhi dengan kecemasan luar biasa. Setelah sedikit waktu, para penjaga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Crestfallen, Bai Xiaon menemukan sel tengkorak kosong, berjalan, dan duduk bersila. Itu semua terjadi begitu cepat, pikirnya sambil menghela napas panjang. Aku adalah seorang penjaga, seorang inkuisitor, dan bahkan inkuisitor gelap nomor 1. Sekarang aku hanya seorang tahanan. Apakah itu semacam lelucon? Raja hantu raksasa, kamu bajingan, kaulah yang menyelamatkan aku untuk memulai. Mengapa kamu menyebabkan masalah bagi aku sekarang? Kamu adalah ahli setengah dewa. 3 klan besar merencanakan pemberontakan, jadi mengapa kamu tidak pergi saja memusnahkan mereka? Untuk apa kamu memilihku, dasar pecundang? Dari apa yang bisa dia katakan, dia hanya digunakan sebagai bidak dalam permainan apapun yang dimainkan Raja Hantu Raksasa dan 3 klan besar. Senjata rahasia apa yang dimiliki ketiga klan besar itu? Sialan. Ini adalah antara klan dan raja. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Mengepalkan tangannya, dia melihat sekeliling dan mendesah tertekan. Syukurlah, bros, aku tidak menyegel basis kultivasi aku. Kalau tidak, hidup akan benar-benar buruk. Merasa sedikit lebih baik karena fakta itu, dia melihat ke sel di sebelahnya. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua dengan wajah tanpa ekspresi yang menampilkan tanda lahir merah yang menonjol. Bai Xiaon ingat pria tua ini dari belakang ketika kapten pertama kali menunjukkannya berkeliling. Rupanya, dia telah menyinggung Raja Hantu Raksasa dan akhirnya dikurung selama lebih dari 200 tahun. Berharap untuk bersimpati dengan sesama korban, Bai Xiaon tiba-tiba berkata, "Hei, rekan Daois. Aku mendengar kamu menyinggung Raja Hantu Raksasa. Ai. Aku kira kamu dan aku berada di kapal yang sama." Orang tua itu tidak bereaksi sama sekali. Entah dia belum mendengar, atau pura-pura tidak. Basis kultivasi kamu tersegel, jadi mengapa kamu duduk bermeditasi sepanjang waktu? Apa gunanya? Ayo, mari kita mengobrol sedikit tentang Raja Hantu Raksasa terkutuk itu. Dia bukan siapa-siapa yang benar-benar tidak berharga. Bai Xiaon benar-benar mulai marah pada saat ini, dan telah mengangkat suaranya sedikit. Meskipun begitu, lelaki tua itu tetap tidak bergerak dalam meditasi. Merasa kesal, Bai Xiaon berkata, "Baik, berpura-pura kamu tidak mendengarku. Apa yang menakjubkan tentang itu? Bukannya aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu?"
Bai Xiaon agak tertekan pada awalnya, dan membiarkan orang tua ini mengabaikannya sama sekali tidak membantu. Mendengus dingin, dia bersandar di dinding sel dan mulai merenungkan kesengsaraannya. Sambil mendesah, dia memikirkan kembali betapa mulia hidupnya sebagai jenderal besar di tembok besar, dan betapa menakjubkannya hal-hal menakjubkan di sekte penangkal sungai. Oh Junwan, aku sangat merindukanmu. Dan kamu juga, Xiao Mei. Untuk beberapa alasan, dia kemudian memikirkan Nyonya Merah Debu, dan setelah itu, Chen Hetian, dan amarahnya melonjak. Namun, duduk di sekitar Moping tidak akan ada gunanya, jadi setelah sedikit waktu berlalu, dia duduk bersila dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana ia merenungkan situasinya, ia tidak dapat menemukan ide. Dia sudah lama menguji heks kematiannya, dan menemukan bahwa itu tidak berguna di dalam penjara iblis seperti di labirin dekat tembok besar. Sekarang dia adalah seorang tahanan, rasanya seperti dia benar-benar dan benar-benar kehilangan harapan. Sialan Raja Hantu Raksasa itu, katanya dengan gigi terkatup. Dan klan Bai juga. Mereka semua bukan siapa-siapa yang tidak berharga. Jika tiga klan besar memberontak dan menang, maka mereka pasti akan datang dan membunuhku. Jika mereka mencoba, maka aku hanya akan menggunakan jiwa setengah dewa aku untuk bertarung dengan cara aku bebas. Sebuah sinar sengit muncul di matanya. Jika Raja Hantu Raksasa menang, maka mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Kapten dan wakil sipir San mungkin bisa berbicara untukku, dan mungkin bahkan sipir Li. Bai Xiaon memijat pangkal hidungnya saat dia merenungkan dua kemungkinan hasil. Yang terakhir akan menjadi pilihan yang lebih disukai, sedangkan yang pertama akan membuatnya sulit untuk menghindari kematian. Gagasan tentang mati dalam perkelahian membuat Bai Xiaon begitu bersemangat sehingga dia mulai gemetaran. Kalian memaksa tanganku. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya untuk bermeditasi. Lagi pula, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah menjaga dirinya dalam kondisi prima. Dengan cara itu ia akan siap untuk bergerak pada saat itu juga. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Meskipun Bai Xiaon tetap waspada setiap saat, tidak banyak yang terjadi. Tidak ada tahanan yang menyebabkan masalah, dan para penjaga datang setiap hari untuk mengobrol dan bahkan mengantarkan alkohol dan makanan. Secara keseluruhan, mereka merawatnya dengan baik. Dari perspektif Bai Xiaon, itu benar-benar seolah-olah dia baru saja mengganti akomodasi dan pakaian. Para penjaga bahkan akan membiarkannya keluar dari blok sel untuk berjalan-jalan kapanpun dia mau. Secara umum, suasana hatinya baik. Kadang-kadang, para penjaga bahkan akan meminta bantuannya untuk melakukan beberapa interogasi. Lagi pula, dia masih menjadi inkuisitor gelap nomor 1 lembaga pemasyarakatan iblis. Chapter 643. Selama setengah bulan yang berlalu setelah Bai Xiaon berubah dari menjadi penjaga menjadi tahanan, Giant Ghost City berubah. Tidak ada lagi tekanan merenung membebani kota. Sebaliknya, itu sekali lagi menjadi tempat yang ramai dan ramai. Sejauh yang diketahui kebanyakan orang, semua rumor yang telah menyebar hanyalah rumor. Tiga klan besar terus membeli semua jiwa di Giant Ghost City, sama seperti sebelumnya. Hampir semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan kecil adalah bahwa 10 keajaiban besar Giant Ghost City, yang biasanya tidak membuat penampilan publik sangat banyak, sekarang lebih sering terlihat di kota. Dari semua penampilan luar, tidak ada yang terjadi di kota yang sangat penting. Adapun tiga klan besar, para leluhur deva mereka semua tetap dalam meditasi terpencil, atau setidaknya, itulah yang dikatakan klan di depan umum. Diam-diam, ketiga patriark dewa terus-menerus memandang ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. 7 hari berlalu, selama waktu itu orang-orang di kota hantu raksasa sibuk dengan kehidupan mereka seperti biasa. Sementara itu, di bawah parit, di penjara iblis, kehidupan Bai Xiaon sangat indah. Meskipun secara teknis ia adalah seorang tahanan, ia mendapat perlakuan khusus di sel blok D, sampai pada titik di mana segalanya hampir persis sama baginya seperti ketika ia menjadi seorang penjaga. Lebih lanjut, karena dia masih inkuisitor gelap nomor 1, dia terus mendapatkan permintaan interogasi dari 3 blokir lainnya. Dan karena dia tidak pernah gagal mendapatkan informasi dalam interogasi, ketenarannya bertambah. Saat ini, wakil kepala penjara dan 10 kapten dari sel blok B berkerumun di sekelilingnya, membawanya ke arah blokir mereka. Brother Bai Hao, kamu benar-benar membantu kami di sini. Bahwa Lucio adalah penjahat berbahaya, dan tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita tidak bisa membuatnya memberitahu kita di mana jarahannya disimpan. Itu benar, Brother Bai Hao.
Jika kamu bisa membuatnya berbicara, kami akan memberi kamu 30% sebagai hadiah kamu. Saat kelompok itu mengobrol, mereka melemparkan pandangan tersenyum ke Bai Xiaon. Pada titik ini, dia sangat terkenal, dan semua penjaga tahu bahwa mendapatkan sisi baiknya adalah jalan menuju kekayaan dan kekayaan. Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah sama sekali, saudara-saudaraku. Yang harus dilakukan sel blok B adalah membuat permintaan, dan aku akan melakukan apa saja dengan kekuatan aku untuk membantu, memberi penghargaan atau tidak. Caranya dengan kata-kata membuat kelompok dari sel blok B merasa sangat senang. Tentu saja, tradisi lembaga pemasyarakatan iblis harus dipertahankan. Entah itu untuk tradisi atau untuk menjaga hubungan yang baik, mereka pasti akan memberi dia bagian, tidak peduli seberapa sopan dia di depan. Tak lama, mereka sudah keluar dari sel blok D di sepanjang jalan. Setiap penjaga yang mereka temui akan tersenyum dan memanggil salam untuk Bai Xiaon. Dan tentu saja, dia akan selalu membalas salam mereka. Itulah cara Bai Xiaon melakukan sesuatu. Ketika orang memperlakukannya dengan baik, dia melakukan hal yang sama sebagai balasannya, yang selalu menyebabkan orang merasa lebih dan lebih senang dengannya. Segera mereka berada di sel blok B, yang tidak sebesar sel blok A, tetapi jauh lebih besar daripada sel blok D. Sel-sel di sana juga lebih mengesankan, dan para tahanan di dalamnya jauh lebih brutal daripada tahanan di sel blok D. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di depan satu sel tengkorak tertentu, dan wakil kepala sipir itu dengan sopan berkata, "Ya, kita sudah sampai. Sekarang semuanya terserah kamu, Brother Bai Hao." Mengangguk, Bai Xiaon menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke sel. Di dalamnya ada seorang penanam jiwa paruh baya yang tidak lain adalah Lucio. Meskipun pria itu tampak benar-benar nyaman, matanya sedikit melebar ketika dia melihat Bai Xiaon, lagi pula, dia telah mendengar desas-desus tentang Inkuisitor Gelap nomor 1. Lucio tersenyum, dan kemudian berbicara dengan suara lembut, "Kamu tidak perlu membuang waktu denganku. Aku bukan orang yang suka membungkam. Namun, basis kultivasi aku hancur, dan aku sekarat. Faktanya, aku tidak akan bertahan selama lebih dari 10 tahun. Karena itu, aku hanya punya satu permintaan yang aku yakin lembaga pemasyarakatan iblis dapat bertemu, mengingat betapa kuatnya kalian. Aku ingin 100 pembudidaya wanita cantik setiap hari untuk membuat aku tetap nyaman. 10 tahun dari sekarang, ketika aku berada di ranjang kematian aku akan memberitahu kamu semua detail tentang simpanan rampasan aku." Bai Xiaon benar-benar mengabaikan kata-katanya. Setelah salah satu penjaga membuka pintu sel, dia masuk, dan asap hitam menyebar ke segala arah. Para penjaga sel blok B segera menjadi bersemangat, sedangkan Lucio mulai terengah-engah. Menatap Bai Xiaon, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Tunggu 10 tahun. Bukannya aku takut mati atau apalah. Jika kamu tidak memberi aku apa yang aku inginkan, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa." Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaon berkata, lihat, mari kita bicarakan semuanya. Kamu pernah mendengar tentang aku, bukan? Ketika aku bertanya, aku menakuti diri aku sendiri. Apa gunanya mencoba bertahan?" Berdasarkan apa yang dikatakan penjaga di jalan, Lucio ini adalah seorang penjaga kota sebelum dikurung. Dalam hal mengapa dia dipenjara, dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan atas masalah ini kecuali dirinya sendiri. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membunuh orang yang tidak dia sukai, lalu membasmi seluruh keluarga mereka. Dia juga menggunakan otoritasnya sebagai penjaga kota untuk menyerang markas banyak klan kecil di kota dan mengambil semua kekayaan mereka. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun cukup banyak kekayaan. Jika hanya itu yang ada pada kejahatannya, dia mungkin bisa lolos dengan itu semua. Lagi pula, statusnya sebagai penjaga kota membuatnya sulit untuk ditangani. Namun, dia juga seorang pria cabul, dan telah mengambil keuntungan dari banyak wanita selama apa yang disebutnya penggerebekan. Beberapa hari sebelumnya, dia memaksakan dirinya pada seorang kultivator wanita yang kebetulan terhubung dengan salah satu markuise dari Giant Ghost City. Itulah yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Markuis yang marah membuat basis kultivasinya lumpuh, dan bukannya membunuhnya, mengirimnya untuk dikurung di lembaga pemasyarakatan iblis. Dalam lembaga pemasyarakatan iblis, tambang emas seperti dia adalah tipe yang tidak akan pernah dilepaskan oleh penjaga. Namun, karena dia tahu dia hanya memiliki waktu yang singkat untuk hidup, dia terus membuat segala macam tuntutan sebagai ganti untuk berbicara. Bukan saja sel blok B tidak dapat memenuhi semua tuntutannya, tetapi mereka juga tidak ingin menunggu 10 tahun, dan karenanya, telah meminta bantuan dari Bai Xiaon. Mencadangkan beberapa langkah, Lucio dengan keras berkata,
ia tidak perlu membicarakan apapun. Bai Xiaon menghela nafas. Sejauh ini, dia belum bertemu seorang tahanan di lembaga pemasyarakatan iblis yang bersedia bekerja sama. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menepuk tasnya dengan cara yang sangat terlatih untuk menghasilkan pil afrodisiak. Setelah menghancurkannya, dia mengirim bubuk yang dihasilkan ke Lucio, yang tidak bisa mencegahnya memasuki mulut dan hidungnya. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Bai Xiaon mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, orang-orang yang aku interogasi selalu mulai menolak untuk berbicara, tetapi setelah beberapa jam, mereka tidak akan tutup mulut. Bahkan ketika kata-kata itu meninggalkan mulut Bai Xiaon, mata Lucio berkedip dengan marah. Namun, itu tidak cocok dengan ekspresi aneh yang muncul di wajahnya sama sekali. Ini adalah reaksi yang sama sekali berbeda dari yang biasanya diberikan para tahanan ketika Bai Xiaon melakukan interogasi. Bukan hanya Lucio yang tampaknya tidak kesakitan sama sekali, tetapi ekspresi aneh di wajahnya hanya bertahan sekitar 10 kali sebelum dia terlihat normal seperti saat-saat sebelumnya. Kulitnya dipenuhi kilau keringat, dan matanya bersinar ketika dia melihat Bai Xiaon dan berkata, apa yang terjadi? Apa kamu punya lagi?" Dia benar-benar tampak agak cemas, seperti seseorang mungkin ketika mereka terputus tepat di tengah-tengah sesuatu yang sangat penting. "Hah?" Bai Xiaon berseru, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Melihat ke bawah pada beberapa bubuk obat sisa di tangannya, dia dengan singkat bertanya-tanya apakah dia telah mengambil pil yang salah. Namun, setelah memastikan bahwa itu adalah pil afrodisiak, dia kembali menatap Lucio dengan tak percaya. Mengamati kekuatan obat di tangan Bai Xiaon, Lucio berkata, beri aku lagi. Cepat, beri aku lebih banyak." Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaon di keanehan situasi. Melambaikan tangannya, dia mengirim bubuk residu ke Lucio. Bersemangat, Lucio melompat berdiri dan menelan bubuk itu. Getaran kemudian melewatinya, dan dia bersandar di dinding sel, menutup matanya seolah sedang mabuk. Pada titik ini, kulit kepala Bai Xiaon kesemutan karena syok, dan dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, memandang Lucio seolah-olah dia hantu. Apa? Apa yang terjadi? Ini tidak bekerja. Dia benar-benar menyukainya. Bai Xiaon merasa dunianya hancur di sekelilingnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar menikmati efek pil afrodisiak. Dia cabul total. Sebelum Bai Xiaon bisa pulih dari keterkejutannya, Lucio menggigil. Selain basah oleh keringat, dia sekarang sudah kembali sepenuhnya ke kondisi normal. Membuka matanya, dia berteriak, apakah kamu punya lebih banyak? Beri aku lebih banyak." Bai Xiaon sangat terkejut dengan perilaku Lucio sehingga dia terengah-engah. Namun, keingintahuannya juga terusik, sehingga ia menghasilkan pil afrodisiak lain dan melemparkannya. Lucio meraihnya dengan penuh semangat dan memasukkannya ke mulutnya. Cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa. Setelah itu dia dengan marah berteriak, beri aku yang lain." "Tidak, beri aku 3." Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaon saat dia menghasilkan pil lain. Jika basis kultivasi Lucio tidak lumpuh, maka dia akan menyerang Bai Xiaon untuk mencoba mengambilnya. Pada saat itu, Bai Xiaon berdeham dan dengan canggung berkata, katakan padaku di mana barang jarahanmu disimpan, maka aku akan memberimu yang lain." Chapter 644. "Kamu," kata Lucio melalui gigi terkatup. Dia ingin menolak, tetapi pada saat ini, siksaan yang dia rasakan benar-benar melampaui siksaan yang biasanya dirasakan oleh tahanan yang memakan pil tersebut. Tahanan lain merasakan sakit karena tidak dapat melepaskan tekanan yang terpendam. Tetapi karena sifat unik Lucio, rasa sakit yang disebabkan oleh tidak dapat mengkonsumsi salah satu pil hampir tidak mungkin untuk ditanggung. Bai Xiaon agak malu, bahkan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan agak tidak tahu malu. Ini adalah kasus mengambil keuntungan dari seseorang di luar kehendak mereka, memeras mereka di saat-saat penting. Berkedip beberapa kali, dia berkata, "Bicara saja, oke. Katakan apa yang kamu ketahui, dan aku akan memberimu yang lain." Mata Lucio sepertinya mengandung semua gairah yang membakar di tubuhnya, semua api yang biasanya berdenyut di lorongkinya. Bahkan, dia hanya berhasil bertahan selama beberapa saat sebelum memberitahu Bai Xiaon semua yang dia tahu. Pada gilirannya, Bai Xiaon tidak kembali pada kata-katanya. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dia memberi Lucio pil afrodisiak. Setelah mengonsumsinya, kulitnya memerah, menyebabkan Bai Xiaon menghela nafas ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini."
Sepertinya aku perlu mengubah sedikit pil-pil afrodisiak aku. Setelah mengamati Lucio sedikit lebih lama, dia berbalik untuk pergi. Namun, tepat ketika dia akan berjalan keluar dari sel, Lucio berteriak dengan marah, "Rekan Daoist Bai, tunggu. Aku ingin satu lagi pil obat. Aku hampir sampai. Hampir. Beri aku satu lagi, oke?" Lucio terlihat gemetaran, dan matanya bersinar dengan tingkat keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan itu membuat Bai Xiaon benar-benar terguncang. "Kamu sudah minum 3 pil. Apakah kamu mencoba untuk membuat diri kamu terbunuh? Makan terlalu banyak hal tidak baik untukmu. Beri aku 3 lagi. Rekan Daoist Bai, aku mohon padamu, tolong beri aku 3 lagi." Lucio tidak akan pernah bisa menebak bahwa pil obat Bai Xiaon akan memiliki efek mendalam pada dirinya. Itu telah menyalakan api di dalam dirinya yang entah bagaimana menyebabkan tanda-tanda pemulihan muncul di dalam basis kultivasinya yang lumpuh. Sejak basis budidayanya telah dihancurkan, hidupnya telah menjadi putus asa, dengan kematian di depannya. Tapi tiba-tiba, dia punya harapan. Bagaimana mungkin Bai Xiaon menyetujui permintaannya? Lagi pula, dia berada di Wildlands, tidak memiliki cara untuk meramu lebih banyak obat, dan tidak ada cara untuk mengisi kembali persediaannya. Begitu dia kehabisan pil obat, akan sulit untuk mempertahankan reputasinya sebagai inkuisitor gelap. Tidak mungkin, memberimu begitu banyak akan sia-sia. Rekan Daoist Bai, aku tahu sebuah rahasia. Jika kamu memberi aku 3 pil itu, aku akan memberitahukannya kepada kamu. Aku tidak tertarik. Jawab Bai Xiaon, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, menempatkannya tepat di ujung kabut hitam. Adapun Lucio, matanya merah karena khawatir ketika dia berkata, "Ini rahasia tentang Giant Ghost City. Setelah kamu mengetahuinya, kamu akan aman dari apapun di kota di bawah tingkat setengah dewa." Ketika Bai Xiaon mendengar itu, dia berhenti di tempat dan menatap Lucio dengan curiga. Ketika Lucio melihat Bai Xiaon melihat ke belakang, hatinya memerah karena kegembiraan, dan dia dengan cepat mulai mengungkapkan detail rahasianya. Saat Bai Xiaon mendengarkan, hatinya mulai berdebar, dan matanya menjadi selebar piring. "Apa yang baru saja kamu katakan? Giant Ghost City sebenarnya memiliki ratusan portal teleportasi di dalamnya. Sebagian besar dari mereka mengarah ke lokasi acak lainnya dalam batas kota. Tetapi seseorang dapat memindahkan kamu puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota. Dan beberapa dari mereka ada yang terjebak. Dan bahkan ada jebakan golem di salah satunya. Itu hanya bisa dipanggil sekali, untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, tetapi sekuat dewa." Bai Xiaon hampir tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Jantungnya berdebar kencang, mengirimkan darah mengalir deras di nadinya. Ketika Lucio terus menjelaskan rahasianya, Bai Xiaon mengetahui bahwa salah satu leluhurnya adalah seorang Grandmaster terkenal dari formasi mantra, dan telah terlibat dalam pembangunan Giant Ghost City. Dia adalah orang yang benar-benar mengatur formasi mantra pertahanan kota. Tentu saja, dia telah dipaksa masuk ke masalah ini oleh Raja Hantu Raksasa asli, dan tidak diberi pilihan selain untuk menciptakan formasi mantra besar kota. Namun, dia tahu bahwa karena rahasia yang dia rahasiakan, dia kemungkinan besar akan dihukum mati pada akhir proyek. Karena itu, ia telah menciptakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sepanjang pembangunan Giant Ghost City, dia telah meninggalkan semua jenis perangkap di sana-sini. Formasi mantra besar itu sendiri dipenuhi dengan formasi mantra yang lebih kecil yang bahkan tidak diketahui oleh Raja Hantu Raksasa. Sayangnya, meskipun menyembunyikan masalah itu dari Raja Hantu Raksasa asli, dia tidak bisa melarikan diri dari nasib kematian pada akhirnya. Namun, informasi tentang jaringan formasi mantra yang lebih kecil diturunkan dari generasi ke generasi di antara keturunannya. Meskipun tidak jelas bagaimana dia bisa mendapatkan informasi, itu tidak pernah ditemukan oleh Raja Hantu Raksasa asli, atau oleh generasi berikutnya, sampai ke ke-9. Karena itu, kemungkinan bahwa Raja Hantu Raksasa generasi ke-9 saat ini juga tidak tahu tentang itu. Lucio melanjutkan untuk menjelaskan bahwa alasan dia jatuh ke dalam praktik menjarah kekayaan klan yang lebih kecil di kota adalah dengan tujuan untuk dapat mengaktifkan formasi mantra di kota. Meskipun formasi teleportasi itu kuno, dan banyak yang rusak, ada beberapa yang masih berfungsi. Namun, mereka membutuhkan sejumlah besar obat jiwa untuk diaktifkan. Sayangnya, Lucio tidak pernah menyimpan cukup obat jiwa, itulah sebabnya dia tidak dapat melarikan diri ketika Marquis datang untuknya.
Selain itu, begitu dia mengaktifkan formasi mantra, Raja Hantu Raksasa tidak akan pernah melepaskannya. Berita Bai Xiaon belajar memukuli hatinya dengan gelombang kejutan. Tentu saja, pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang diberikan Lu Xiao kepadanya benar atau tidak. Jika itu, maka itu sangat penting bagi Bai Xiaon. Ini mungkin kesempatanku untuk pergi. Jika Bai Klan mengejarku, maka selama aku bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan iblis itu sendiri, aku bisa menggunakan portal teleportasi itu untuk membuat liburan yang sempurna. Hati bergetar dengan kegembiraan, dia menenangkan pikirannya dan meminta beberapa detail lebih lanjut tentang formasi teleportasi dan lokasi mereka. Menurut daftar yang diberikan kepadanya, ada total 371 formasi. Setelah membuat catatan lengkap dari mereka, Bai Xiaon melemparkan 3 pil afrodisiak ke Lu Xiao yang cemas. Begitu Lu Xiao memilikinya, dia melemparkannya ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah merah padam, dan dia mulai gemetar hebat ketika lorong-lorong Qi yang sebelumnya tertutup itu mulai melonjak di ambang membuka. Pada saat itu, ekspresi keraguan muncul di mata Bai Xiaon saat dia mempertimbangkan apakah akan membunuh pria itu atau tidak agar dia tetap diam. Membunuhnya akan menjadi hal yang paling aman. Lagi pula, jika informasi tentang formasi teleportasi itu benar, maka akan sangat penting bahwa informasi itu tidak keluar. Jangan sampai membuat bahaya besar bagi Bai Xiaon. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Pasti penjahat. Dia juga bukan orang bodoh. Mempertimbangkan betapa pentingnya pil obat aku baginya, dan sifat dari hal-hal yang baru saja dia katakan kepada aku, tidak ada cara dia tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Pada titik ini, mata Bai Xiaon berkedip. Dia pasti berbohong. Dasar bajingan berbahaya. HMPH dia, aku bukan idiot. Merasa sangat superior terhadap Lu Xiao, dia menunggu sedikit sampai lelaki itu melolong, dan kemudian bergetar bolak-balik beberapa kali. Dia sekarang terengah-engah, dan ditutupi dengan keringat dan kotoran yang telah dikeluarkan dari dalam dirinya. Segera, matanya kembali fokus, dan dia menatap Bai Xiaon. Sambil terkekeh, dia berkata, aku tidak pernah menyangka akan bangun. Aku berasumsi kamu akan membunuhku setelah mempelajari rahasiaku. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain. Mempertimbangkan betapa pentingnya pil obat baginya, dia telah memutuskan untuk berjudi sedikit. Selain itu, jika Bai Xiaon benar-benar membunuhnya, dia memiliki senjata rahasia, sesuatu yang akan membuat siapapun yang menggunakan formasi teleportasi menyesal melakukannya. Kamu tidak membunuhku karena kamu ingin memberiku kesempatan lagi untuk berbicara, bukankah begitu, Bai Hao? Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Di antara lebih dari 300 formasi mantra, ada 27 yang membutuhkan tanda penyegelan khusus untuk digunakan. Tanpa tanda segel, kamu akan terjebak di luar. Selain itu, sebagian besar formasi teleportasi hanya terhubung ke tempat lain di kota. Hanya ada satu yang mengarah ke tempat 50.000 kilometer di luar kota. Bai Hao, aku tahu bahwa kamu mengkhianati klan Bai dan juga dipenjara atas perintah dari Raja Hantu Raksasa. Kamu mungkin ingin keluar dari sini sama seperti aku. Karena itu, ketika saatnya tiba, bawalah aku bersamamu. Aku dapat membuka 27 formasi yang terkunci itu, dan juga dapat membawa kamu ke salah satu prospek di luar kota. Tanpa aku, kamu tidak akan melarikan diri kemanapun. Dan omong-omong, formasi yang mengarah ke luar kota juga salah satu yang membutuhkan tanda segel untuk masuk. Mata Lu Xiao berkilauan dengan tipuan, pada titik ini, dia benar-benar yakin bahwa Bai Hao ini akan menyetujui tuntutannya. Kemudian, ketika tiba saatnya untuk melarikan diri yang sebenarnya, dia hanya akan membunuh Bai Hao dan melarikan diri sendiri. Aku tidak punya pilihan lain, pikirnya, hatinya penuh dengan keserakahan. Aku butuh pil obat, dan Bai Hao ini pasti memiliki lebih banyak dari mereka di tasnya memegang. Dia mati satu atau lain cara. Tentu saja, Bai Xiaon tidak bodoh. Mempertimbangkan perasaan Lu Xiao tentang pil afrodisiak, tampak jelas bahwa dia berharap untuk bebas dari sel dan membunuh Bai Xiaon untuk persediaannya. Sebelum melakukan hal lain, Bai Xiaon memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Kamu hanya bisa masuk ke formasi itu dengan tanda penyegelan khusus. Itu benar, kata Lu Xiao dengan senyum senang. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaon saat dia melanjutkan untuk bertanya, menarik. Jadi tanpa tanda segel itu, aku akan terjebak di luar. Mungkin ada bahaya yang terlibat dengan mencoba masuk ke dalam. Terlihat sedikit terkejut, Lu Xiao mengangguk.
Bai Xiaon berkedip beberapa kali, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, dan yang harus kamu lakukan adalah masuk ke formasi teleportasi untuk mengaktifkannya. Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Lucio menyalak, kesal. Potong bul cerap. Satu-satunya cara untuk masuk ke formasi adalah dengan tanda penyegelan khusus. Begitu kamu berada di dalam, tentu saja siapapun dapat mengaktifkannya. Lucio benar-benar yakin bahwa ia telah menarik wall ke mata Bai Hao ini. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama sekarang, dan itu hanya masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama, maka Lucio hanya akan memberitahu rahasianya kepada beberapa orang untuk merusak rencananya, dengan asumsi dia tetap hidup cukup lama. Apakah kamu yakin tentang semua itu? Tanya Bai Xiaon, matanya bersinar. Benar-benar yakin? Jawab Lucio, mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, meskipun dia tidak yakin apa. Setelah mendapatkan konfirmasi, Bai Xiaon tersenyum. Begitu Lucio melihat senyum itu, wajahnya jatuh. Sebelum dia bisa bergerak, Bai Xiaon melambaikan tangannya, mengirimkan embusan angin yang menembus dahi Lucio. Kamu? Mata Lucio membelalak tak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa, setelah semua yang baru saja dia katakan, Bai Hao benar-benar akan membunuhnya. Chapter 645. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Membuatku takut setengah mati. Bai Xiaon menjentikkan lengan bajunya dengan jijik. Meskipun tanda penyegelan khusus diperlukan untuk masuk ke dalam 27 formasi mantra khusus itu, ia hanya bisa melakukannya dengan heks abadinya. Jika aku bisa melewati formasi mantra tembok besar, maka tidak perlu bahkan menyebutkan beberapa formasi teleportasi kecil. Menempelkan dagunya, dia menatap Lucio yang sudah mati dan merasa sangat bangga bisa keluar di atas dalam pertempuran ini. Akal. Kamu hanya bisa menyalahkan kurangnya wawasanmu pada kemampuanku. Dengan itu, dia melangkah keluar dari sel. Meskipun kematian Lucio menyebabkan beberapa komplikasi, itu bukan apa-apa yang tidak bisa dijaga oleh penjaga sel blok B. Setelah memberikan wakil kepala penjara informasi mengenai simpanan penjarahan pria itu, fakta bahwa ia sudah mati tidak terlalu penting. Tentu saja, para penjaga tidak bodoh. Mereka menyadari bahwa Bai Xiaon pasti telah mengungkap beberapa rahasia lain, dan terpaksa membungkam Lucio. Namun, ketika Bai Xiaon mengusulkan untuk melupakan pemotongan 30% yang menjadi kewajibannya, para penjaga merasa jauh lebih baik. Lagi pula, aturan resmi memungkinkan kemungkinan Inkuisitor menemukan informasi rahasia. Selama Inkuisitor sangat disukai oleh semua orang, biasanya Inkuisitor tidak akan menimbulkan masalah. Cara Bai Xiaon menangani situasi tidak hanya mencegah pertanyaan apapun, tetapi juga membuat semua orang yang terlibat merasa senang. Dengan beberapa kata perpisahan, Bai Xiaon pergi dan kembali ke sel blok D, dengan semangat yang sangat tinggi. Dia bahkan memutuskan untuk menghubungi Yo Yixing. Sebelumnya, Li Su telah mengunci penjara iblis sepenuhnya, dan segala upaya untuk berkomunikasi dengan pihak luar tidak membuahkan hasil. Tapi sekarang, komunikasinya berjalan lancar. Bai Xiaon dengan cepat menyampaikan sebagian informasi tentang formasi mantra, dan mengatakan kepada Yo Yixing untuk pergi mengkonfirmasi keabsahannya. Keesokan harinya, dia mendapat kabar kembali. Yo Yixing terdengar sangat tidak percaya ketika dia berkata, formasi mantra semua ada di sana, Tuan. Setiap lokasi benar-benar aneh, dan pada kenyataannya, mustahil untuk dilihat. Bahkan rasa ilahi tidak akan berhasil. Faktanya, aku tidak bisa benar-benar melihat bukti dari formasi mantra. Jika kamu belum memberitahu aku lokasi yang tepat, aku tidak akan pernah bisa menemukannya. Ketika Bai Xiaon mendengar itu, dia menghela nafas lega, dan kemudian dengan penuh semangat mengepalkan tangannya. Jadi itu benar. Hahaha. Dengan formasi teleportasi itu, aku memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. Tiga klan besar dan Raja Hantu Raksasa saat ini sedang berada di tenggorokan satu sama lain. Begitu kekacauan terjadi, aku pasti tidak akan menunggu sekitar untuk klan Bai untuk datang mencariku. Aku akan keluar dari lembaga pemasyarakatan iblis dan kemudian menuju kebebasan. Dengan itu, Bai Xiaon mulai menunggu dengan sabar. Setengah bulan lagi berlalu. Meskipun ada banyak orang di kota yang tahu bahwa pemberontakan akan datang, ketika itu benar-benar terjadi, itu tetap mengejutkan. Perkembangan menakjubkan yang pertama terjadi, bukan dalam tiga klan besar, melainkan dalam bentuk kapak besar, ilusi yang muncul di langit di atas Giant Ghost City.
Tingginya 30.000 meter dan memancarkan energi yang mengejutkan. Begitu itu muncul, itu diiris ke udara ke arah patung hantu raksasa besar di tengah kota. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan pada saat yang sama, raungan amarah meletus dari istana kerajaan di kepala patung. Beraninya kamu, Raja Sembilan kata-kata. Bahkan ketika suara itu bergema, gambar ilusi hantu raksasa muncul di udara, yang menggeram dengan kejam ketika melepaskan serangan tinju untuk memenuhi kapak yang datang. Saat keduanya saling bertubuhkan, kekuatan yang tak terlukiskan berdesir ke segala arah, membuat semua ciptaan menjadi kacau dan bahkan mengoyak udara. Aku hanya melakukan ini untuk membayar hutang, Raja Hantu Raksasa. Kamu sendirian sekarang, tawa menemani kapak saat turun, bersama dengan suara gemuruh yang kuat. Kemudian, kapak dan hantu raksasa bertemu. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Suara besar yang melampaui guntur surgawi berdesir dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Gelombang kejut besar menyebar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan bahkan merobek celah di langit. Giant Ghost City langsung dilemparkan ke dalam kekacauan ketika banyak orang mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang bertemu mata mereka adalah inkarnasi bayangan hantu raksasa yang sepenuhnya dihancurkan oleh kapak besar. Ini. Surga. Raja hantu raksasa, bahkan tidak bisa melawan. Ini tidak mungkin. Mengejutkan para penonton yang tak terhitung jumlahnya, kapak besar itu menembus hantu raksasa yang ilusi, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Giant Ghost City. Untungnya, saat itulah perisai cahaya yang berkilauan muncul, yang tidak lain adalah formasi mantra besar kota. Selanjutnya, ledakan pemekaran telinga menyebar, menyebabkan retakan muncul di seluruh pelindung formasi mantra. Perisai dipegang, dan kapak menghilang, tetapi kemudian, lebih banyak tawa terdengar. Jadi, kamu benar-benar dalam masa peluruhanmu, Raja Hantu Raksasa. Baik, apakah kamu selamat dari malapetaka ini atau tidak ada hubungannya dengan aku? Perpisahan. Tawa gila itu perlahan-perlahan menghilang. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini benar-benar terguncang, dan tiba-tiba menyadari bahwa pemberontakan sedang terjadi pada hari ini juga. Pada saat itulah 6 sinar cahaya tiba-tiba melesat ke udara di atas kota. Di dalam berkas cahaya itu ada 6 dari 10 markuise surgawi yang memerintah Giant Ghost City. Mereka masing-masing menguasai 1 dari 10 tentara yang ditempatkan di kota. Adapun 4 markuise surgawi yang tersisa, mereka tidak melakukan apapun. Hari ini adalah hari di mana kamu menemui ajalmu, Raja Hantu Raksasa. Mati, Raja Hantu Raksasa. Dari 6 surgawi-surgawi, tidak ada yang dewa, tetapi beberapa dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Serangan gabungan mereka pada istana kerajaan secara instan menyebabkan kota hantu raksasa bergetar, namun saat itulah auman kemarahan meledak dari salah satu tangan patung itu. Duke de Atrier muncul, ekspresinya suram saat ia mengeluarkan teriakan sedingin salju pertengahan musim dingin, diisi dengan kekuatan basis kultivasi dewa. Apa yang menyakitkan? Namun, bahkan ketika Duke de Atrier terbang keluar untuk mencegat 6 keajaiban surgawi, desahan dapat didengar dari tangan patung hantu raksasa lainnya. Brother de Atrier, kata suara sedih, aku tahu kita sudah berteman selama bertahun-tahun, tapi, sekarang kita adalah musuh. Tiba-tiba sesosok buram muncul di sisi lain patung itu. Itu tidak lain adalah salah satu dari 5 adipati Giant Ghost City. Duke Netherworld. Kamu juga mengkhianati yang mulia Raja, Netherworld. Niat membunuh langsung muncul di mata Duke de Atrier ketika dia mengubah target. Pada saat inilah ketiga klan besar itu bertindak. 3 sinar cahaya yang mengejutkan naik ke udara, yang kemudian melesat ke arah patung hantu raksasa. Di dalam berkas cahaya itu ada 3 patriark dewa dari 3 klan. Alasan mengapa ketiga patriark tidak bergerak sampai sekarang adalah karena mereka sedang menunggu serangan eksplorasi yang dilakukan oleh 9 raja kata-kata. Sekarang setelah mereka yakin bahwa Raja Hantu Raksasa itu lemah, mereka ingin menyerang. Mereka bertiga melesat di udara dengan kecepatan yang mengejutkan, bergabung dengan 6 markuise surgawi untuk menyerang istana kerajaan. Semua ini hanyalah awal dari kekacauan yang akan datang. Dari 10 markuise, 6 telah berubah menjadi pengkhianat. Dari 5 adipati, 4 pemberontak. Itu adalah situasi yang tidak sering terjadi di Wildlands.
Sebenarnya, itu adalah perkembangan yang sangat langka. Itu benar terutama mengingat mereka berperang melawan raja. Mereka mencoba membunuh setengah dewa. Rahasiamu keluar, Raja Hantu Raksasa. Teknik yang kamu kembangkan memiliki kelemahan fatal, dan meskipun kami tidak dapat menghitung tanggal spesifik dari periode peluruhan kamu, sekarang jelas bahwa kamu berada di tengah-tengahnya. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Aku sudah lama menunggu hari ini, Raja Hantu Raksasa. Hari ini, kamu akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Tiga patriark dewa menembak seperti bilah tajam di udara, meninggalkan seberkas cahaya di belakang mereka ketika mereka menabrak patung hantu raksasa. Boom! Patung hantu raksasa tidak bisa menahan kekuatan pukulan. Retakan menyebar di permukaannya, dan istana kerajaan mulai runtuh. Ketika puing-puing dan debu menyebar, seorang lelaki jangkung dan berotot muncul, mengenakan jubah ungu bersulam naga-naga, dan mahkota raja. Dia tampak setengah baya, dan entah bagaimana mengancam tanpa marah. Dia juga memancarkan aura yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. Jadi, akhirnya kamu bergerak, katanya ketika dia melayang ke udara, memandang berkeliling pada tiga patriarki dewa dan 6 markuise surgawi. Dia tidak tampak gugup sama sekali, dan bahkan tersenyum. Terlebih lagi, senyum itu sepertinya mengandung tingkat kepercayaan diri yang dalam. Aku tidak yakin siapa di antara kamu yang akan bergabung dengan pemberontakan ini, jadi aku menunggumu untuk melakukan langkah pertama sebelum memusnahkanmu. Sekarang, saatnya telah tiba, dan sayangnya untuk kalian, aku belum selesai memainkan permainan kecilku. Dari pernyataan Raja Hantu Raksasa, jelas betapa yakinnya dia, dan itu menyebabkan wajah tiga dewa patriarki berkedip-kedip. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Sambil menggertakkan gigi, mereka mulai melakukan gerakan mantra. Wood Dimension, Killing Seal, mereka berseru serempak. Seketika, pusaran besar muncul, diisi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah jiwa berjenis kayu, dan ketika mereka turun, mereka mulai meledak, menciptakan sesuatu seperti tanda pemeteraian besar yang menutupi semua kota hantu raksasa dan mengisinya dengan kekuatan elemen kayu. Segera setelah energi yang mengalir dari Raja Hantu Raksasa menemukan kekuatan tipe kayu, itu mencair secepat kepingan salju jatuh ke air mendidih. Chapter 646. Tertawa keras, Bapak Klan Bai berkata, kamu dapat dikontrol dengan kekuatan tipe kayu, Raja Raksasa Hantu, dan bahkan lebih lagi selama periode peluruhan kamu. Bagaimana kamu akan melawan balik sekarang? Dengan itu, dia menembak ke arah Raja Hantu Raksasa, bergabung dengan para leluhur dari klan Chai dan Chen. Ekspresi wajah Raja Hantu Raksasa tetap setenang sebelumnya. Energi dan basis budidayanya dengan cepat dimakan oleh dimensi kayu, ke titik di mana ia tidak lagi berada di alam demigod. Dia sekarang di alam dewa, dan pada kenyataannya, kekuatannya berkurang begitu cepat sehingga akan segera menjadi tahap Naschen Soul. Namun, dia tampak benar-benar tenang, dengan senyum percaya diri yang sama di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi tidak lebih dari sekelompok badut. Tentu saja, itu hanya membuat para leluhur dan Raja Surga menjadi lebih gugup. Suara gemuruh yang intens memenuhi udara ketika Raja Hantu Raksasa sendirian mengambil 3 deva dan 6 deva dekat. Bahkan ketika adegan mengejutkan terjadi di atas, pasukan bersenjata dari 3 klan, serta para prajurit dari 6 pasukan Markuise Surgawi, semua mulai mengalir ke kota. Kepala klan Bai memimpin para tetua klan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Parit, bergabung dengan banyak tetua klan Chai. Langit berubah, Bai Hao. Kamu tidak akan lepas dari kesengsaraan ini. Hati kepala klan penuh dengan antisipasi, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, tidak bisa tidak peduli tentang Raja Hantu Raksasa. Tujuannya adalah menguliti Bai Hao hidup-hidup. Saat kekacauan menyebar ke bawah, para leluhur 3 klan, serta 6 Markuise Surgawi, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Hantu Raksasa. Tanpa diduga, pertarungan sepertinya sudah hampir berakhir. Satu ledakan demi ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Basis kultivasinya sudah turun ke level Naschen Soul, namun, senyum percaya diri yang sama dapat terlihat di wajahnya. Bahkan, itu sepertinya mengandung sedikit ejekan, seolah-olah dia mencibir fakta bahwa belum ada yang melihat kebenaran. Namun, juga jelas bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada titik itulah, tiba-tiba, tubuh Raja Hantu Raksasa tiba-tiba berkedip, seolah-olah itu bukan jasmani. Tangannya menjadi buram,
Dan kemudian Patriark Bai Klan tiba-tiba berteriak, ada yang salah. Dia klon. Sialan. Dia seorang klon. Ini bukan diri sejati Raja Hantu Raksasa. Dia adalah klon yang bisa dibuang. Dua patriark lainnya mulai bergetar ketika ekspresi tidak percaya sepenuhnya menyebar di wajah mereka. Mustahil. Karena cara uni ilahi akan bekerja di antara para ahli dewa, mereka tidak dapat membuat klon yang lebih kuat daripada tahap Naschen Soul. Klon Demigod Realm tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya cloning seperti ini? Dan lebih jauh lagi, bagaimana mungkin kita tidak pernah menyadarinya selama bertahun-tahun? Tiga patriark dewa bukanlah satu-satunya yang terkejut. Duke Deatrier dan Duke Netherworld juga sangat terguncang, dan keduanya memiliki ekspresi sangat tidak percaya di wajah mereka. Patriark Bai Klan mengertakkan giginya dengan pahit saat dia melihat Raja Hantu Raksasa. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia begitu tenang sepanjang waktu ini. Dan sekarang, dia menyadari bahwa semuanya persis seperti yang digambarkan Raja Hantu Raksasa. Permainan. Jadi, ini adalah senjata rahasiamu. Inilah, mengapa kamu begitu percaya diri. Itu adalah permainan yang diatur dengan hati-hati oleh Raja Hantu Raksasa, dan yakin dia tidak akan kalah. Menggali informasi, provokasi, kompromi, penempatan, berpura-pura lemah, tidak ada yang nyata. Semua itu merupakan permainan yang sangat besar. Saat semua orang terkejut, Raja Hantu Raksasa tertawa. Pada titik ini, tubuhnya hampir sepenuhnya memudar. Namun, tawanya masih mengandung jenis kekuatan tertinggi dan tertinggi yang bergema di langit dan bumi. Sekarang kamu mengerti, namun, sudah terlambat. Ini semua tidak lebih dari permainan bagiku. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang periode peluruhan aku? Dan bagaimana jika kamu tahu tentang kelemahan aku terhadap kekuatan tipe kayu? Masa pembusukan aku tidak baru saja dimulai sekarang. Faktanya, hampir berakhir. Dalam 3 bulan, aku akan sepenuhnya pulih. Dan saat itulah, aku akan kembali, dan kita semua bisa mengenang masa lalu. Raja Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sekeliling dengan menghina. Ekspresi jijik itu seperti telapak tangan besar yang menampar semua pemberontak langsung di wajahnya. Kamu hanya punya 3 bulan. Mari kita lihat apakah kamu dapat menemukan diri aku yang sebenarnya selama waktu itu. Itu adalah fase kedua dari permainan kecil aku. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat perlahan-lahan menghilang dari keberadaan. 3 patriark dewa dan 6 markuisi surgawi semuanya mengalami kesulitan bernapas dengan mantap, dan tidak bisa menjauhkan teror dari mata mereka. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan untuk percaya apa yang baru saja dikatakan Raja Hantu Raksasa kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki 3 bulan. Jika mereka tidak menemukan diri sejati Raja Hantu Raksasa dalam waktu 3 bulan, maka mereka dan klan mereka akan dimusnahkan. Mereka bisa melarikan diri, tentu saja. Wildlands adalah tempat yang besar. Tetapi dengan Raja Hantu Raksasa di puncaknya, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Temukan dia. Teriak Patriark Bai Klan. Jangan sia-sia. Tuang semua sumber daya ke dalam pencarian. Kita harus menemukan di mana diri sejati Raja Hantu Raksasa itu. Dia masih dalam masa peluruhan, jadi jika kita menemukannya, kita akan hidup. Jika kita tidak menemukannya, kita semua mati. Dia bilang 3 bulan, tapi kita tidak bisa percaya padanya. 1 bulan. Kita harus menemukannya dalam sebulan. Entah bagaimana dia berhasil melakukan hal yang tak terduga dan membuat cloning. Untuk mengendalikan klon itu, dirinya yang sebenarnya harus berada di suatu tempat di dekatnya. Aku akan mengatakan ada peluang 80 hingga 90% bahwa dia benar-benar di Giant Ghost City. Hati Bapak Klan Bai sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka telah dipukuli. Mereka telah bersiap selama bertahun-tahun dan membangun kekuatan, namun telah sepenuhnya dialihkan. Itu hampir lucu. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang pernah membayangkan bahwa Raja Hantu Raksasa entah bagaimana dapat membuat tiruan dewa yang seharusnya mustahil. Bagaimana dia bisa memiliki klon seperti itu? Mata merah, Patriark Chen Clan meneriakkan perintah yang sama, dan bahkan mulai terbang berkeliling untuk mencari secara pribadi. Patriarki Klan Chai, serta 6 markuise surgawi, semuanya gemetar ketakutan, tetapi juga mulai melakukan pencarian. Mereka tidak menahan apa-apa, mencari di mana-mana di Giant Ghost City untuk mencoba menemukan jati diri Raja Hantu Raksasa. Duke Netherworld tidak berminat untuk bertarung lagi dengan Duke Deatrier, dan mundur dari pertarungan.
Adapun Duk Deatrier, dia juga tidak cenderung untuk terus bertarung, dan hanya melayang di sana, tertawa di bagian atas paru-parunya. Tidak ada yang peduli untuk bertanya di mana jati diri Raja Hantu Raksasa itu. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin Raja Hantu Raksasa akan mempercayai informasi yang penting bagi siapapun. Waktu akan lebih baik dihabiskan untuk mencari daripada mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Dan mereka benar. Duk Deatrier bahkan tidak menyadari bahwa orang yang telah lama berhubungan dengannya hanyalah tiruan. Ketika tiga klan besar dan pasukan dari 6 markuise surgawi mulai mencari Giant Ghost City, Bai Xiaon sedang duduk di selnya di sel blok D di Lembaga Pemasyarakatan Iblis, memandang berkeliling dengan bosan pada salah satu narapidana lainnya, pria tua dengan tanda lahir merah yang telah menyinggung Raja Hantu Raksasa bertahun-tahun yang lalu. Sambil mendesah, dia berkata, "Hei Pak Tua, aku sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang, dan aku sudah bicara banyak denganmu. Apakah kamu akan mengatakan sesuatu kembali?" Awalnya, dia merasa seperti dia dan orang tua ini bisa bersimpati satu sama lain sebagai sesama penderita. Namun, pria itu bahkan belum pernah menatapnya, apalagi mengatakan apapun. Akhirnya, Bai Xiaon telah memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, hari ini, lelaki tua itu benar-benar membuka matanya, dan lebih jauh, ekspresinya telah berkedip beberapa kali. Penasaran, Bai Xiaon mengajukan beberapa pertanyaan lagi, hanya untuk diabaikan. "Apakah kamu tidak tahu siapa aku, orang tua?" teriak Bai Xiaon. "Dengarkan. Aku adalah Inkuisitor gelap nomor 1 di penjara iblis. Itu tidak akan ada gunanya bagimu untuk membuatku kesal." Namun, pria tua itu hanya duduk di sana, mengerutkan kening dan mengabaikan Bai Xiaon. Menatap penghinaan, Bai Xiaon mendengus dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika pintu masuk ke blok sel dibuka, dan Kapten Pasukan 9 bergegas masuk, diikuti oleh beberapa penjaga yang sangat dekat dengan Bai Xiaon. Ekspresi khawatir dapat terlihat di wajah mereka ketika mereka bergegas. "Sesuatu yang besar sedang terjadi, Bai Hao," kata Kapten dengan mendesak. "Kamu harus ikut dengan kami, segera." Tiga klan besar memberontak, dan mereka bergabung dengan 6 markuise surgawi. Semua Giant Ghost City berada dalam kekacauan. Bai klan tidak akan membiarkan kamu lolos. Kamu harus keluar dari sini, dan itulah yang akan kami bantu. Dengan itu, sang kapten meraih lengannya untuk menyeretnya pergi. Meskipun Bai Xiaon telah lama memperhitungkan bahwa tiga klan besar akan segera bergerak, dia masih terkejut bahwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Tetapi kemudian sang kapten menjelaskan bagaimana basis budidaya Raja Hantu Raksasa telah jatuh karena masa pembusukannya. Kecuali, Raja Hantu Raksasa yang semua orang lihat sebenarnya adalah tiruan, dan tiga klan besar sekarang mencari jati dirinya yang sebenarnya. Semua informasi ini sangat mengejutkan Bai Xiaon. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Raja Hantu Raksasa tidak hanya memusnahkan tiga klan besar. Bukannya dia tidak mau, itu karena dia dalam masa pembusukannya, dan tidak bisa. Masa pembusukan itu juga mengapa tiga klan besar merasa cukup percaya diri untuk meluncurkan pemberontakan mereka. Namun, pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam permainan Raja Hantu Raksasa. "Sialan kamu, Raja Raksasa Hantu. Jika kamu ingin bermain game, oke, tapi mengapa kamu harus menyeret aku ke dalamnya?" Tertekan, namun sama sekali tidak berdaya tentang situasi ini, Bai Xiaon tahu bahwa ia berada dalam situasi berbahaya. Bai klan yang marah tidak akan membiarkannya pergi, dan karena itu, dia perlu melarikan diri secepat mungkin. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia dengan penuh syukur menggenggam kapten di bahunya. "Saudara," katanya, berbicara kepada kapten dan penjaga, "terima kasih atas kebaikan luar biasa yang telah kamu perlihatkan. Aku tidak akan pernah melupakannya. Sekarang bukan saatnya berbicara, aku harus keluar dari sini." Namun, bahkan ketika dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara kura-kura kecil di telinganya. "Hei, Pang kecil, untuk apa kamu ingin pergi? Kami memiliki peluang untuk menghasilkan uang di sini, bukan?" Chapter 647. "Jelas tidak," kata Bai Xiaon tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan memutar matanya, sejauh menyangkut dirinya, tidak ada sesuatu yang mungkin lebih penting daripada kehidupannya yang kecil dan miskin. Di luar di kota, tiga klan besar menjadi gila mencari diri sejati Raja Hantu Raksasa, yang berarti bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi Bai Xiaon. Kepala klan Bai pasti akan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mencoba membunuhnya. Di saat seperti ini, Bai Xiaon tidak berminat untuk berpikir tentang menghasilkan uang. Itu benar terutama mengingat kura-kura kecil yang menyarankannya.
Selama bertahun-tahun, kura-kura kecil telah menyebabkan satu insiden merepotkan, sehingga saat ini, Bai Xiaon mengabaikannya dan bergegas bersama kapten, khawatir bahwa ia mungkin tidak bisa keluar dari penjara tepat waktu. Semua orang di penjara iblis benar-benar gelisah. Penjaga dan tahanan sama-sama bergegas menuju pintu masuk blok sel. Pada titik ini, kura-kura kecil dengan cemas terbang keluar dari tas Bai Xiaon yang memegang dan mendarat di bahunya. "Ai, jangan seperti itu. Aku berbicara tentang banyak uang di sini, jenis peluang yang hanya muncul sekali dalam bulan biru. Itu ada di sini di depan kita. Ayo, jangan pergi, Bangs 4T kecil." Bai Xiaon memandangi kura-kura kecil itu dan bisa melihat bahwa dia tampak sangat cemas. Kura-kura itu melirik ke belakang mereka dan kemudian dengan segera melanjutkan mentransmisikan suaranya. "Baiklah, dengarkan Pang, aku tahu di mana jati diri Raja Hantu Raksasa itu sebenarnya. Awalnya, kura-kura kecil itu berencana menggunakan taktik yang berbeda untuk mencoba menarik perhatian Bai Xiaon. Namun, mengingat Bai Xiaon jelas berniat pergi, dia merasa dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Lebih jauh, dia yakin wahyu baru ini akan memancing respons. Dan dia benar. Kali ini, reaksi Bai Xiaon lebih sesuai dengan apa yang diharapkan penyu. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan matanya melebar ketika dia berkata, "Apa?" Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. 3 klan besar membalikan kota untuk mencari jati diri Raja Hantu Raksasa, namun kura-kura kecil itu benar-benar tahu di mana dia. Meskipun terkejut, Bai Xiaon terus menuju pintu masuk blokir itu. "Apa hubungannya dengan aku? Kamu dengarkan di sini, kura-kura kecil, yang paling penting saat ini adalah kehidupan kecilku yang malang. Kamu mengerti?" Sejauh menyangkut Bai Xiaon, terlibat dalam masalah ini antara Raja Hantu Raksasa dan 3 klan besar akan terlalu berbahaya. "Apa yang kamu lakukan?" Penyu kecil itu menjawab dengan cemas. "Dengarkan aku, Pang kecil. Pelan-pelan." "Ah, baiklah, dengarkan, Bai Xiaon. Kamu tahu orang tua di sel tepat di seberang kamu, dengan tanda lahir merah di wajahnya. Itu diri sejati Raja Hantu Raksasa." Pikiran Bai Xiaon tersentak kaget, dan dia bahkan tersentak. Ekspresi keraguan penuh dan benar-benar muncul di wajahnya. Dia Raja Hantu Raksasa. Bahkan auranya sedikit tidak stabil. Informasi dari kura-kura kecil ini benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, teringat kembali seperti apa pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya itu. Lebih jauh lagi, Lord Turtley dapat mengatakan bahwa Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah periode pembusukan. Dengan kata lain, dia lebih lemah sekarang daripada sebelumnya. Kesempatan untuk membersihkan ahli setengah dewa adalah hal yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Pikirkan tentang itu, Pang. Seorang ahli setengah dewa. Dia adalah Raja Hantu Raksasa. Raja Dewa Setengah Dewa. Menurutmu seberapa banyak harta yang dia miliki? Jika kita membersihkannya, kita akan sangat kaya. Kesempatan ini, surga. Aku hanya menemukan peluang seperti ini beberapa kali sepanjang hidup aku. Kakak kamu benar-benar tidak berencana untuk melarikan diri." Pada titik ini, kura-kura kecil itu sangat cemas, suaranya ditransmisikan dalam bentuk teriakan. Takut kehilangan kesempatan, dia benar-benar mengungkapkan semua yang dia tahu. Merasakan bahwa minat Bai Xiaon terguncang, kegembiraan penyu kecil itu mulai tumbuh. "Dia adalah Raja Hantu Raksasa, Pang kecil. Kita bisa membersihkannya. Bersihkan dia. Bersihkan dia." Bagaimana itu mungkin? Pikir Bai Xiaon, berhenti di tempat, hatinya mulai berpacu. Kapten dan penjaga lainnya melihat ke belakang dengan terkejut, berbagai ekspresi melintas di wajah mereka. "Ada apa, Bai Hao?" kata kapten dengan cemas. "Cepat, ayo pergi." "Tunggu sebentar," kata Bai Xiaon. Merasa sangat bertentangan, ia mengirimkan pertanyaan kepada kura-kura kecil itu. "Apakah kamu yakin?" Kura-kura kecil itu gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan, dan juga berusaha untuk tampil mengesankan dan luar biasa ketika dia menjawab, "Tentu saja aku yakin. Aku terus mengawasi Raja Hantu Raksasa sejak pertama kali aku melihatnya. Kenapa kamu pikir aku terbangun saat itu? Aku bisa tahu apa yang sedang terjadi segera setelah aku melihatnya, dan hanya menunggu sampai periode pembusukannya tiba. Hahaha. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Paling-paling, dia ada di formasi inti sekarang. Dengar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Hantu Raksasa adalah sesama yang licik.
Tak seorang pun akan pernah berpikir bahwa ia benar-benar akan bersembunyi sebagai tahanan di tempat ini. Sayang sekali dia bertemu Lord Turtle. Bai Xiaon memikirkan kembali apa yang dikatakan kura-kura kecil itu ketika dia bangun, bahwa Raja Hantu Raksasa itu berbau seperti harta. Penyu kecil ini. Pikir Bai Xiaon, jantungnya mulai berpacu lebih cepat, dan matanya mulai bersinar. Jika dia benar-benar menemukan jati diri Raja Hantu Raksasa, dan orang itu saat ini lemah, maka seperti yang dikatakan kura-kura kecil itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Manfaat membersihkannya akan sulit untuk dijelaskan. Bahkan, itu juga bisa menjadi senjata rahasia yang menyebabkan beberapa masalah bagi tiga klan besar. Tentu saja, apakah itu hanya merampoknya, atau menggunakan statusnya dengan cara yang cerdas, keduanya akan sangat berbahaya. Bahkan ketika Bai Xiaon menjadi sangat bersemangat, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Dengan ragu-ragu, dia berkata, Raja Hantu Raksasa adalah seorang dewa. Meskipun dia bersembunyi di sini, dia pasti akan memiliki beberapa kartu truf yang disiapkan untuk membela diri kalau-kalau. Jangan khawatir, kartu asnya tidak lain adalah formasi mantra yang tak terlihat di kura-kura batu yang berisi lembaga pemasyarakatan iblis. Setelah formasi mantra itu diaktifkan, itu akan hampir sama kuatnya dengan alam demigod. Para dewa dapat menerobosnya, tetapi tidak segera. Sayangnya untuk Raja Hantu Raksasa, dia hanya cukup sial untuk bertemu dengan Lord Turtle. Hahaha. Aku tidak akan berani berbicara tentang formasi mantra lain, tetapi ini adalah formasi mantra penyu. Lord Turtle tidak dapat mengendalikannya, tetapi aku dapat membatalkan efeknya, setidaknya untuk sementara. Bahkan, aku sudah melakukannya. Ayo, mari kita bersihkan dia. Kami pasti akan berhasil. Dia seorang dewa, dia pasti memiliki banyak harta karun padanya. Mata kura-kura kecil itu bersinar dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia terlihat gemetaran. Apakah dia akan memiliki jiwa dewa? Bai Xiaon berkata, matanya merah. Fakta bahwa seorang Raja Dewa ada di sana menunggu untuk dicengkeram bahkan menyebabkan dia mulai menjadi sedikit gila. Tentu saja. Pekik kura-kura kecil itu. Bagimu, jiwa dewa sangat berharga, tetapi para dewa dapat mendapatkannya tanpa mencoba. Percepat. Mari kita ambil dia dan keluar dari patung kura-kura. Aku hanya bisa menahan formasi Mantera tertahan begitu lama. Setelah kendali aku terlepas dan Raja Hantu Raksasa dapat mengendalikannya lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan memandangi kapten dan penjaga lainnya, yang dengan cemas menunggunya untuk berbicara. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kapten, kamu pergi duluan. Tapi tolong beri aku kunci ke sel. Ada seorang pria di sana yang membuatku kesal, dan aku ingin memberinya pelajaran sebelum aku pergi. Dengan itu, Bai Xiaon menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Pada saat lain, Kapten tidak akan pernah bisa menyetujui permintaan ini. Tetapi mengingat semua orang benar-benar gelisah, dia menatap Bai Xiaon sejenak, dan kemudian menghela nafas dan berkata, Baiklah, Brother Bai Hao, kamu sendirian sekarang. Kami akan berangkat sekarang. Secara alami, Kapten dapat mengatakan bahwa Bai Hao memiliki rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika Bai Hao ingin membunuh salah satu tahanan, itu tidak masalah pada akhirnya. Kapten melemparkan medali perintah kepadanya, lalu berbalik dan pergi dengan penjaga lainnya. Bai Xiaon meraih medali perintah yang bertindak sebagai kunci sel, lalu menyesuaikan auranya dan menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia tergelincir sedikit pun saat ini, dia bisa mendapat banyak masalah. Tapi keputusannya dibuat. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai bergerak cepat menuju sel yang berisi pria tua itu dengan tanda lahir merah di wajahnya. Sepanjang jalan, dia melakukan percakapan singkat yang ditransmisikan dengan kura-kura kecil untuk mengkonfirmasi bahwa orang tua itu dalam tahap core formation. Namun, dia masih merasa gugup. Meskipun kura-kura kecil itu tidak memperhatikan, dia mendongak berpikir sejenak. Lalu dia menurunkan suaranya dan berkata, tidak, kura-kura kecil, itu terlalu berbahaya. Dia adalah dewa setengah dewa. Jika kamu salah tentang semuanya, tidak akan terjadi apa-apa pada kamu. Kamu dapat melarikan diri kapan saja kamu inginkan. Tapi aku akan kehilangan hidupku yang malang. Kamu terbang ke tangan aku. Dengan begitu, jika situasinya menjadi berbahaya, kita bisa menghadapinya bersama. Jika kita akan membersihkan setengah dewa bersama, kamu perlu menunjukkan itikat baik. Chapter 648. Kura-kura kecil itu benar-benar terbungkus ide mendapatkan harta karun.
Selain itu, diri sejati Raja Hantu Raksasa itu ada di depan. Karena itu, sebagai tanggapan atas kata-kata Bai Xiaon, dia segera terbang keluar dan membiarkan Bai Xiaon meraihnya. Cepat, cepat. Kura-kura kecil itu menegur dengan cemas. Ada apa dengan semua penundaan? Berbuat curang. Kesempatan untuk membersihkan setengah dewa adalah hal yang baik. Kenapa kamu ragu-ragu? Hadiah hanya datang dengan risiko. Tanpa mengambil risiko, bagaimana kamu bisa mendapat untung? Terkekeh dalam hati, Bai Xiaon menjaga nada suaranya dengan tulus ketika dia berkata, aku masih muda dan tidak memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Permintaan maaf aku, Tuan Turtle. Tolong jangan tersinggung, Tuan. Dengan itu, dia menuju ke sel yang berisi diri sejati Raja Hantu Raksasa. Ini adalah pertama kalinya kura-kura kecil itu mendengar Bai Xiaon berbicara dengan sangat sopan kepadanya, dan itu terasa luar biasa. Sangat bangga pada dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan sedikit waktu untuk mendidik Bai Xiaon sedikit lebih banyak di masa depan, untuk membuktikan betapa bijak, cerdas, dan berani dia sendiri. Bahkan ketika kura-kura kecil itu menikmati kebanggaannya sendiri, Bai Xiaon terbang lebih dekat ke sel Raja Hantu Raksasa. Di dalamnya ada pria tua dengan tanda lahir merah, yang perlahan-lahan mendongak, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan sedikit jijik. Jenis tampilan yang mungkin diberikan seseorang pada Bak. Namun, sebelum orang tua itu bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaon mengeluarkan medali komandonya dan membuka kunci pintu sel tengkorak. Kemudian, sebelum kura-kura kecil itu bisa melakukan apa saja, Bai Xiaon berteriak, lihat apakah kamu dapat menangani serangan rahasiaku, kamu bajingan tua. Pada saat yang sama, ia mengambil kura-kura kecil yang senang, dan melemparkannya dengan kecepatan seperti kilat ke arah orang tua di dalam kandang. Dia melakukan segalanya dengan kehalusan, kekuatan, dan kecepatan yang luar biasa. Begitu kura-kura kecil itu meninggalkan tangannya, dia membanting pintu sel tertutup dan kemudian menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke belakang menjauh dari gua. Dia berhenti agak jauh, melihat ke belakang ke kandang dan bersiap-siap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Jangan salahkan aku, kura-kura kecil. Katanya, merasa sepenuhnya benar. Kamu tidak bisa dihancurkan selamanya, tapi aku tidak. Kakak kamu, dasar pang kecil. Penyu kecil itu benar-benar terkejut, dia tidak pernah bisa membayangkan Bai Xiaon akan cukup berbahaya untuk melakukan ini. Aag, brengsek. Kamu benar-benar tak tahu malu. Tercela. Hinaan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan kura-kura kecil saat ini. Marah, dia berbalik ke arah Raja Hantu Raksasa yang mengerutkan kening, dan kemudian terbang maju dengan kecepatan tinggi. Sungguh kurang ajar, teriak Raja Hantu Raksasa, melambaikan tangannya di depannya. Sebuah ledakan terdengar ketika kura-kura kecil itu menabrak penghalang tak terlihat kira-kira 3 meter di depannya. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Melihat Raja Hantu Raksasa, dia berteriak, kamu pikir tidak ada yang tahu kamu bersembunyi di sini, Raja Hantu Raksasa. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipu Lord Turtle. Serahkan harta kamu seketika, jika tidak Lord Turtle akan mengalahkan kamu sampai mati. Dengan itu, dia melesat ke depan, lagi-lagi membanting ke penghalang tak terlihat, kali ini menyebabkan retakan menyebar di udara. Menanggapi kata-kata kura-kura kecil itu, ekspresi Raja Hantu Raksasa berkedip dengan kaget dan tidak percaya, yang membuktikan bahwa dia benar-benar Raja Hantu Raksasa. Siapa kamu? Dia bertanya. Dia telah menjadi tahanan di sel ini selama 200 tahun, dan juga dilindungi oleh formasi mantra penyu. Karena itu, dia berasumsi bahwa dia aman, tetapi sekarang, identitasnya terungkap. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, hanya sesaat kemudian niat membunuhnya meletus. Ketika kura-kura kecil itu mendekat, dia mengulurkan tangan dan melambaikan jari telunjuk kanannya. Pembentukan mantra, Evaporating Destruction. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kura-kura batu itu bergetar, dan kekuatan yang tak terlukiskan muncul. Rupanya, satu gelombang jari di pihak Raja Hantu Raksasa akan melepaskan kemampuan ilahi yang semua destruktif. Bai Xiaon terguncang oleh perkembangan ini, namun, sebelum hal lain bisa terjadi, mata kura-kura kecil itu melebar menjadi silau. Menjulurkan kepalanya jauh dari cangkangnya, dia meraung, tidak ada penghancuran. Seketika, udara pemusnahan yang muncul beberapa saat yang lalu, menghilang menjadi tidak ada apa-apa. Mata Raja Hantu Raksasa melotot tak percaya, dan sebelum dia bisa melakukan hal lain, kura-kura kecil itu melesat maju dan menghantam dadanya.
Raja hantu raksasa mengeluarkan dengusan teredam, wajahnya berubah pucat saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, jantungnya mengamuk dengan takjub. Mustahil. Ini tidak mungkin. Hancurkan. Dengan gemetar, dia sekali lagi melambaikan jarinya pada kura-kura kecil itu. Namun, pembentukan mantra kura-kura batu tidak melakukan apapun sebagai tanggapan. Darah segera mengalir dari wajah Raja hantu raksasa. Pada saat ini, jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya dalam beberapa tahun. Pada saat yang sama, sensasi bahaya yang mendalam memenuhi dirinya. Apa yang terjadi sekarang jauh lebih kritis dan mencengangkan bahwa pemberontakan tiga klan besar. Hancurkan apa, pantatmu? Kura-kura kecil itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu meluncurkan dirinya ke depan dalam serangan lain. Di luar sel, Bai Xiaon telah memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan sekarang, matanya bersinar. Sambil menundukkan kepalanya, dia tertawa keras ketika menyadari bahwa ini benar-benar Raja Hantu Raksasa. Jelas, basis budidayanya benar-benar berada pada tingkat formasi inti, dan lebih jauh lagi, dia tidak bisa menggunakan formasi mantra. Fakta bahwa dia seperti harimau yang sakit tanpa gigi atau cakar membuat Bai Xiaon merasa sangat lega. Tertawa, dia berjalan maju, dan kemudian memasuki kandang lagi. Raja hantu raksasa yang agung dan termasyhur itu benar-benar berpakaian seperti tahanan dan bersembunyi di tempat ini. Betapa rendahnya dirimu, Raja hantu raksasa. Sambil mengangkat dagunya, dia mengambil pose terbaiknya dan kemudian melambaikan lengan bajunya dengan bangga. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Hao, mengurangi Raja hantu raksasa sampai menjadi abu. Hahaha. Bahkan ketika tawa Bai Xiaon terdengar, Raja hantu raksasa berdiri di sana dengan perasaan kaget dan cemas. Namun, sorot matanya dingin dan menyeramkan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa dan tahu bagaimana mempertahankan martabatnya. Bai Hao, dia mulai, kamu, namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Hao maju selangkah dan menamparnya di sisi kepala. Seketika, basis budidaya Raja hantu raksasa disegel. Dari samping, kura-kura kecil itu mengeluarkan teriakan gembira. Bersihkan dia. Bersihkan dia. Sebuah getaran mengguyur Raja hantu raksasa, yang sekarang memelototi Bai Xiaon dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun niat membunuh itu, Bai Xiaon hanya berjalan maju dan mulai mencari dia. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan cincin memegang. Sayangnya, pencarian lebih lanjut tidak mengungkapkan hal lain. Hanya satu cincin memegang. Katanya, kurang senang. Itu dia. Adapun Raja hantu raksasa, penghinaan yang dialaminya membuat hatinya berdenyut marah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sejauh yang dia ketahui, Bai Hao ini tidak lebih dari bidak dalam gamenya, sesuatu yang membuat aksinya sedikit lebih menarik. Dia harus menjadi tipe orang yang bisa dia bunuh dengan pikiran jika perlu. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia bisa membayangkan bahwa pion ini akan berakhir dengan memegang hidupnya sendiri di tangannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dan krisis yang tiba-tiba, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Raja hantu raksasa. Dia adalah seorang dewa, dan dia telah merencanakan seluruh acara ini hingga ke detail terkecil. Namun, bahkan ketika ia tampak tenggelam dalam ketenangan yang dingin, kura-kura kecil itu berteriak, mencari harta bukanlah keahlian kamu, Yapang. Dengan itu, dia terbang maju dan mulai mencari jubah Raja hantu raksasa dan melemparkan segala macam barang ke arah Bai Xiaon. Ada tombak panjang, merah tua, slip giok biru, botol ajaib multiwarna, dan juga sepotong batu hitam seukuran kepalan tangan. Ketika Raja hantu raksasa melihat semua hal ini terbang keluar, ekspresinya berkedip, dan segera berubah sangat tidak sedap dipandang. Barang-barang itu telah disembunyikan di berbagai kantong spasial yang telah ia ciptakan, yang seharusnya tidak seorang pun dapat menemukannya. Namun, kura-kura kecil itu dengan mudah menemukan mereka dan mengosongkannya. Kamu, kata Raja hantu raksasa dengan cemas, matanya melotot. Meskipun tidak banyak item, masing-masing adalah tipe yang dapat mengguncang langit dan bumi. Tombak merah itu adalah cara dia mendapatkan namanya, dan tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah Deva Realm. Itu telah ditempa dengan benda yang jatuh dari luar langit, dan berisi 1 miliar mantra pembatas. Bahkan di antara para Deva, itu dapat dianggap sebagai item tingkat atas. Lalu ada slip giok biru. Itu tampak biasa di alam, tetapi berisi warisan Dao yang sangat penting. Sedangkan untuk botol ajaib, itu disebut botol kosmos purba, dan juga sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah level Deva. Itu bisa menyerap setiap dan semua objek dalam penciptaan dan mengubahnya menjadi obat tingkat tinggi.
Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan barang ini, dan relatif yakin bahwa itu adalah mengapa 9 kata raja terlibat dalam pemberontakan. Akhirnya, ada batu hitam. Itu adalah benda yang benar-benar unik di dunia yang bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak yakin akan asal-usulnya. Seharusnya, itu pernah menjadi milik Kaisar Lengkung generasi pertama, meskipun tidak ada yang tahu di mana dia mendapatkannya. Barang-barang ini adalah harta karunia yang paling berharga, jadi melihat mereka dibawa pergi oleh kura-kura kecil mengisi hati Raja Hantu Raksasa dengan kecemasan yang tak terkendali. Bai Xiaon sangat senang melihat begitu banyak hal ditarik keluar. Meskipun dia tidak yakin bagaimana cara menggunakan salah satu dari mereka, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua dicap secara pribadi kepada Raja Hantu Raksasa, dia dapat mengatakan bahwa mereka luar biasa. Apapun yang disembunyikan Raja Hantu Raksasa pada orangnya pasti sangat berharga. Mungkin aku tidak bisa menggunakannya sekarang, tetapi pada akhirnya aku akan bisa. Bai Xiaon melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kesenangannya, tetapi untuk kura-kura kecil itu, dengan sangat bangga dia memandang dengan jijik pada Raja Hantu Raksasa dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan barang-barangmu dari Lord Turtle? Bermimpilah." Raja Hantu Raksasa berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tahu bahwa pada saat ini, amarahnya tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan situasi, dan bahwa meskipun hatinya dipenuhi darah, dia perlu memaksakan dirinya untuk tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan?" katanya, mengucapkan kata-katanya satu persatu. Meskipun basis kultivasinya saat ini sangat lemah, dan ia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup atau mati sendiri, ia masih berhasil memancarkan ketenangan, dan bahkan agak mengancam. Ketika Bai Xiaon melihat itu, dia tidak bisa menahan diri sedikit pun. Setelah semua, ini adalah dewa, meskipun basis budidayanya saat ini tidak pada tingkat itu. Namun, fakta bahwa ia merasa takut juga membuatnya marah. "Mencoba menakutiku," katanya. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana Raja Hantu Raksasa menggunakannya sebagai bidak dalam permainannya, dan bahkan mengubahnya menjadi tahanan. Dipengaruhi sedikit oleh kura-kura kecil, matanya tiba-tiba bersinar dengan jijik, dan dia menampar Raja Hantu Raksasa di sisi kepala lagi. "Tutup matamu saat kamu berbicara denganku," katanya dengan marah. Melihat Raja Hantu Raksasa yang sangat marah sehingga dia gemetaran secara fisik sebenarnya cukup menarik. Menjilati bibirnya, dia melanjutkan, "Aku belum pernah memukul setengah dewa. Sangat menyenangkan." Faktanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul lagi. Tidak akan mengikuti perintahnya. "Hehe. Aku berkata tutup mata kamu ketika kamu berbicara dengan aku. Apakah kamu memiliki keinginan mati, Bai Hao?" Raja Hantu Raksasa mengamuk dengan marah. Jika basis kultivasinya pada tingkat normal, ia akan mengajarkan Bai Xiaon pelajaran panjang dan sulit tentang konsekuensi menampar orang. Chapter 649. Bai Xiaon sangat senang dengan sensasi saat itu, jadi sebagai tanggapan terhadap kata-kata mengancam Raja Hantu Raksasa, dia berteriak dengan marah, "Masih mencoba mengancamku? Beraninya kamu? Jangan desak aku. Aku adalah Inkuisitor Gelap nomor 1 di penjara iblis. Ketika aku kesal, aku bahkan menakuti diriku sendiri." Kemudian ia meletakkan tangannya ke tasnya memegang dan mempertimbangkan apakah akan mengambil pil afrodisiak atau tidak. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat kemarahan di mata Bai Xiaon, dia terkejut. Kemudian dia ingat mendengar bahwa Bai Xiaon adalah seorang inkuisitor yang gelap, dan segera, kebencian mulai menumpuk di dalam hatinya. Dia adalah ahli setengah dewa yang agung, Raja Hantu Raksasa yang termasyur. Fakta bahwa seekor anak ayam kecil seperti ini mengancam akan menyiksanya menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia masih berhasil tenang. "Apa yang kamu inginkan, Bai Hao? Katakan saja. Muntahkan. Jangan katakan padaku bahwa pengkhianatanmu terhadap Bai Clan adalah suatu rencana yang rumit." Raja Hantu Raksasa itu mampu mengendalikan amarahnya dengan sangat baik sehingga suaranya benar-benar tidak mengandung sesuatu yang mengancam semua itu. Saat dia berbicara, dia juga tidak bisa tidak melirik telapak Bai Xiaon dan bertanya-tanya apakah dia akan ditampar lagi. "Plot pantatku. Kamu dengarkan, Raja Raksasa Hantu." Lord Bai ingin, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sel blok D tiba-tiba bergetar, dan kemudian pintu masuk bergetar keras, hampir seolah-olah seseorang mencoba untuk membukanya. Wajah Bai Xiaon jatuh saat dia melihat ke pintu masuk. Ledakan besar lainnya bergema, dan pintu masuk runtuh, mengungkapkan banyak tokoh yang mulai terbang. Kemudian, teriakan kemarahan meledak, jenis yang berisi permusuhan tak tertandingi.
Bai Hao, waktunya telah tiba bagimu untuk mati. Itu tidak lain adalah kepala klan Bai, diapit oleh banyak pembudidaya lainnya dari garis keturunan langsung. Bahkan ketika wajah Bai Xiaon jatuh, kura-kura kecil itu mengirimkan pesan. Ayo ambil rampasan dan lari. Mereka muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, dan Lord Turtle tidak bisa sepenuhnya mengendalikan formasi mantra. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam untuk memulihkan ketenangannya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika dia tanpa ragu meraih leher Raja Hantu Raksasa, lalu berbalik untuk melarikan diri. Beri aku medali perintah, Pang kecil, teriak penyu kecil itu. Berbuat curang. Aku tidak percaya orang-orang ini berani mengganggu penggeledahan suci kami. Lord Turtle akan membuka semua sel, yang akan benar-benar mengacaukannya. Tidak mungkin. Jawab Bai Xiaon. Jika kamu membuka semua sel dan membebaskan para tahanan, mereka tidak hanya akan mulai melawan Bai Clan, mereka akan datang setelah aku. Setelah semua, sebagai inkuisitor gelap, Bai Xiaon telah menginterogasi banyak tahanan di sel-sel, yang sebagian besar sekarang membencinya dengan hasrat yang dalam. Penyu kecil itu terlalu kaget pada jawaban Bai Xiaon untuk mengatakan apapun. Sementara itu, Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan mulai bergerak maju, menjaga Raja Hantu Raksasa mencengkeram di tangannya. Jika aku tidak bisa bersembunyi, maka aku mungkin juga bertarung. Teriak Bai Xiaon, dan bayangan muncul ketika dia memanggil 4 klonnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan segala macam benda magis, banyak di antaranya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Ditambah dengan kekuatan basis budidayanya, itu membuat energinya melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Saat suara gemuruh bergema, anggota Bai Clan yang jauh melihat Bai Xiaon. Mata kepala klan berubah merah cerah, dan dia berteriak dengan marah. Mengapitnya adalah 5 tetua klan, semuanya dalam tahap Naschen Soul, serta kerumunan ahli formasi inti. Waktu untuk mati, Bai Hao, teriaknya, segera mempercepat menuju Bai Xiaon. Bai Xiaon tahu bahwa ini adalah saat krisis yang mematikan, dan bahwa ia tidak mampu terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut. Karena itu, ia mendorong maju dengan kecepatan tinggi, menggunakan ki dingin dan Mountain Shaking Bash untuk mencapai kecepatan yang mengejutkan. Penyu kecil itu juga tahu bahwa itu adalah saat yang berbahaya. Bersorak-sorai dengan kegembiraan, dia memasukkan kepalanya kembali ke cangkangnya untuk ikut dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, Bai Xiaon mencapai pasukan dari klan Bai. Kemampuan ilahi yang diluncurkan oleh tetua klan ditangani oleh 4 klonnya. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaon menghantam salah satu tetua tahap awal Naschen Soul, mengirimnya jatuh beberapa meter ke belakang. Alih-alih berhenti, Bai Xiaon terus maju. Keempat klonnya menyerang yang lain dari tetua klan di dekatnya, melepaskan segala macam kemampuan ilahi. Sementara itu, ia menggunakan Throat Crushing Grasp untuk menghancurkan leher salah satu pembudidaya yang masuk. Pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, pertempuran paling sengit telah pecah. Boom dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, membuat seluruh area menjadi kacau balau. Cahaya yang gemerlap bersinar dari Bai Xiaon saat dia mengeluarkan Eternal Parasol yang telah berubah dan menikamnya ke dada musuh di dekatnya. Itu adalah kultivator formasi inti Bai Clan, tapi hanya butuh beberapa saat untuk ototnya menjadi layu, kekuatan hidupnya tersedot keluar darinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat Bai Xiaon melanjutkan serangan mengejutkannya, desain emas melebar di seluruh tubuhnya yang tidak mungkin disembunyikan dari para pembudidaya di sekitarnya. Dia juga mengeluarkan api 14 warna, yang berubah menjadi lautan api yang membakar apapun yang disentuhnya. Pada saat ini, Bai Xiaon seperti prajurit surgawi, melanjutkan dengan momentum yang mengejutkan. Pertempuran hanya berlangsung sesaat, dan telah pahit tiada tara. Rambut Bai Xiaon berantakan, tapi dia tidak melambat sedikit pun. Serangan tinju tunggal mengirim kepala klan jatuh, dan menyebabkan anggota klan lainnya tersebar. Ketika ia dan keempat klonnya bertarung dengan kekuatan penuh, mereka bisa menghancurkan apapun di jalan mereka semudah gulma kering. Meskipun mereka tampaknya bertindak dengan mudah, mereka sebenarnya dalam bahaya besar. 2 klon Bai Xiaon sudah hampir dihancurkan oleh beberapa tetua klan, dan dipaksa untuk berubah menjadi motif cahaya yang terbang kembali ke Bai Xiaon. Darah mengalir keluar dari sudut mulut dirinya yang sebenarnya, namun, dia tidak melambat sedikit pun saat dia melesat menuju pintu keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi semua tahanan untuk dilihat, serta pembudidaya Bai Clan sekitarnya. Kekuatan dan keganasan yang dipamerkan oleh Bai Xiaon sulit diterima. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sifat keterlaluan dari peralatannya. Surga.
Benda ajaib itu memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Bai Hao ini gila. Bahkan armor kulit miliknya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Dia jenius. Jenius yang meningkatkan semangat. Kamu tidak akan pergi, amuk kepala klan, menggunakan teleportasi kecil untuk menutup jarak antara dirinya dan Bai Xiaon. Para tetua klan juga mengejar. Bai Xiaon mulai cemas. Di satu sisi, ia mencoba menerobos musuh untuk melarikan diri, tetapi di sisi lain, ia harus memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terbunuh. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, Raja Hantu Raksasa itu seperti jiwa dewa, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Namun, untuk melakukan kedua hal itu pada saat yang sama sangat sulit. Bahkan, sebenarnya tidak mungkin untuk melindungi Raja Hantu Raksasa dari semua serangan yang dilemparkan ke jalan mereka. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan keberanian dan keganasan Bai Xiaon. Vena-vena baja miliknya dipajang penuh, ke titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa, Bai Xiaon merasa aneh bahwa dia diam. Selain itu, serangan yang menemukan jalannya kepadanya tidak lebih dari menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia bahkan belum batuk darah, dan jelas tidak terluka sama sekali. Raja Hantu Raksasa ini adalah ahli setengah dewa. Jangan bilang dia punya trik di lengan bajunya. Bai Xiaon tertegun, tapi tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Empat tua Bai klan baru saja berteleportasi dalam jangkauan, dan melepaskan kemampuan ilahi, awan hitam penuh dengan berteriak, hantu jahat. Mata merah, rahang Bai Xiaon terjatuh, dan dia membuka Eternal Parasol, menyebabkan cahaya yang menyilaukan keluar dan memblokir hantu-hantu jahat. Pada saat itu, kura-kura kecil itu menembak ke arah tetua Bai klan. Namun, salah satu dari empat tetua melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil gambar telapak tangan yang melesat ke arah Bai Xiaon. Tanpa memikirkannya, Bai Xiaon secara refleks mendorong Raja Hantu Raksasa di depannya untuk membela diri. Suara gemuruh terdengar ketika telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping, dan Bai Xiaon terhuyung mundur. Adapun Raja Hantu Raksasa, ia merasa ingin mengutuk, tetapi sebaliknya, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Tidak sakit. Bai Xiaon bergumam kaget. Tetua Bai klan juga terkejut. Dia telah memperhatikan bahwa Bai Xiaon menyeret seorang lelaki tua bersamanya, tetapi tidak memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa lelaki tua ini jelas luar biasa. Serangan level jiwa baru lahir yang akan melukai Bai Xiaon sama sekali tidak mengganggu orang tua itu. Bahkan, dia bahkan tidak batuk darah. Dengan gembira, Bai Xiaon mengangkat Eternal Parasol di satu tangan dan Raja Hantu Raksasa di tangan yang lain, dan kemudian maju lagi. Pada saat ini, Raja Hantu Raksasa adalah perisai manusia yang dapat digunakan Bai Xiaon untuk memblokir salah satu kemampuan ilahi yang dikirim. Para pembudidaya dari klan Bai semua terkejut. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa tidak tahan lagi. Dia gemetar, dan wajahnya yang pucat sekarang menjadi marah karena marah. Dia baru saja mengalami 10 serangan tingkat jiwa baru lahir, semua didukung dengan niat mematikan. Tidak dapat menahan penghinaannya karena diperlakukan seperti perisai manusia, ia mulai mengutuk. Chapter 650. Bai Hao, kamu bajingan kecil, aku harap kamu mati dengan kematian yang menyakitkan. Kamu akan mendapat uang tebusanmu satu hari ini. Jika aku tidak bisa membunuhmu sendiri, maka putriku akan membuat daging cincang keluar darimu. Meskipun Raja Hantu Raksasa marah, dia adalah seorang dewa dan raja, dia sebenarnya tidak mahir mengutuk orang. Oleh karena itu, ia hanya bisa membuat beberapa ejekan dasar, yang ia ulangi menggunakan variasi yang berbeda. Bai Xiaon berdeham dengan bangga dan sepenuhnya mengabaikan kutukan. Bahkan, dia mempertimbangkan mencari kesempatan untuk mendapatkan kura-kura kecil itu untuk mengajarkan satu atau dua Raja Hantu Raksasa tentang penghinaan. Bahkan ketika pikiran itu terlintas dalam benaknya, dia terus maju, tidak hanya menggunakan Raja Hantu Raksasa sebagai perisai, tetapi juga melawannya. Tindakannya, ditambah dengan semangat 14 kali lipat yang mengejutkan meningkatkan harta, memastikan bahwa dia sudah semakin dekat dengan pintu masuk sel blok D. Meskipun semua orang di klan Bai terbakar dengan amarah yang tak terpadamkan, mereka tidak bisa membunuh Bai Xiaon. Bukan saja dia sangat tangguh untuk memulai, dia juga memiliki 4 klon untuk membantunya, dan bertonton item ajaib yang menarik. Ada payungnya yang aneh yang bisa menyedot kekuatan hidup dan memulihkannya, dan juga fakta bahwa dia bisa bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan.
Kekuatan tubuhnya yang luar biasa, dan dia bisa berteleportasi, membuatnya benar-benar mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya adalah misteri yang bahkan lebih dalam bagi para pembudidaya klan Bai. Tidak peduli berapa kali dia dipukul, bahkan dengan benda sihir yang kuat, dia bahkan tidak batuk seteguk darah. Pada gilirannya, Bai Xiaon berjalan mendekat dan semakin dekat ke pintu masuk. Tetua klan mulai menjadi sangat gugup, dan bahkan bergabung bersama dalam serangan yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi blokir sel. Fluktuasi kuat diluncurkan, dan cahaya multiwarna menyebar ke segala arah. Namun, Bai Xiaon terus menggunakan Raja Hantu Raksasa, yang tidak pernah berhenti mengutuk sepanjang waktu. Kamu akan mati kesakitan, Bai Hao. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan hari ini. Raja Hantu Raksasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Rambutnya berantakan total, dan pakaiannya compang-camping. Dia sekarang tidak memiliki martabat ahli demigod, dan bahkan mungkin melihat bekas luka dan memar di kulitnya. Karena ini adalah dirinya yang sebenarnya, dan dia adalah seorang dewa, tubuhnya tidak selamanya tidak bisa dihancurkan, tetapi cukup kuat untuk menjadi sangat sulit untuk dibunuh dalam keadaan seperti ini. Dengan pengecualian dewa, lawan apapun yang dihadapinya tidak bisa melukainya seperti gigitan nyamuk. Hanya dengan membuatnya kelelahan dalam waktu yang sangat lama mereka bisa membunuhnya. Kemarahan yang membara di dalam hatinya saat ini begitu panas sehingga bahkan air sungai bawah dunia tidak dapat memadamkannya. Juga tidak ada sedikit kesedihan di dalam dirinya. Meskipun sudah bertahun-tahun hidup, dan kegigihannya secara keseluruhan, dia benar-benar ingin menangis. Pada titik ini, dia merasa seperti sedang dihantam oleh 8 generasi akumulasi nasib buruk. Tidak mungkin untuk menggambarkan betapa terhinanya dia merasa telah bertemu dengan Bai Hao yang terkutuk ini. Kemudian dia memikirkan kembali rencana awalnya, dan bagaimana dia seharusnya hanya tinggal di penjara iblis selama beberapa hari sebelum muncul seperti jangkrik yang melepaskan karapasnya, periode peluruhannya benar-benar di belakangnya. Bahkan jika 3 klan besar menemukannya sebelum proses selesai, dengan mantra pembentukan kura-kura batu, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Karena semua itu, dia telah melihat ke bawah dengan jijik pada 3 klan besar sepanjang waktu, dan telah melihat ke depan untuk menonton teror mereka meningkat ketika waktu berlalu. Dari awal hingga akhir, semuanya berada dalam kendali dirinya. Antisipasi dan kepercayaan dirinya begitu besar, sehingga dia bahkan tidak menyebutkan situasi saat ini kepada putrinya di kota kekaisaran. Sudah bertahun-tahun sejak dia melakukan sesuatu yang menarik, dan karena itu, dia benar-benar menantikan untuk memainkan permainan kecil ini. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa permainannya akan berakhir seperti ini. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Pikirnya sedih. Penyesalan mencengkeram hatinya. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat, dan mempersiapkan dengan sempurna. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan terjadi dengan cara ini, bahwa salah satu bida dalam permainannya akan merusak segalanya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dilemparkan ke sini dan itu untuk memblokir berbagai kemampuan ilahi dan benda sihir. Boom mengisi telinganya, dan jantungnya semakin tenggelam dalam ratapan. Aku menolak untuk menerima ini. Dia mengerang ke dalam, matanya merah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia diam-diam mencoba melakukan kontak dengan pembentukan mantra, tetapi tidak ada reaksi, menyebabkan keputusasaannya semakin dalam. Saat Raja Hantu Raksasa berkubang dalam keputusasaan, Bai Xiaon batuk seteguk darah. 2 klon yang tersisa telah dihancurkan, dan sekarang melaju cepat kepadanya dalam bentuk 2 motes cahaya. Meskipun tubuh kedagingannya kuat, luka-lukanya serius. Namun, dia masih berhasil menerobos semua yang Bai klan lemparkan padanya. Kemudian, dalam sekejap yang menyilaukan, dia, kura-kura kecil, dan Raja Hantu Raksasa semua meledak melalui pintu utama blok sel. Deru amarah menggema di belakangnya. Jelas, kepala klan dan tetua klan tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak akan beristirahat sampai Bai Xiaon mati. Mungkin kamu bisa melarikan diri dari tempat ini, jika kepala klan melolong, ya tapi 3 klan besar mengendalikan Giant Ghost City sekarang. Kamu tidak akan keluar dari kota. Pada titik ini, Bai Xiaon melaju menuju pintu keluar penjara iblis. Beberapa saat kemudian, ketua klan dan tetua klan muncul di belakangnya dan mengejar. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang, dan auranya dalam kekacauan. Namun, yang membuatnya khawatir bukan luka-lukanya. Yang penting, tetapi fakta bahwa ia harus keluar dari penjara secepat mungkin. Jika dia tidak, maka pada akhirnya kura-kura kecil itu akan kehilangan kendali atas pembentukan mantra. Dan ketika itu terjadi, hal pertama yang dilakukan Raja Hantu Raksasa adalah membunuhnya.
Pada saat itu, mata Raja Hantu Raksasa ditutup, membuatnya jelas bahwa ia harus mencoba untuk melakukan kontak dengan pembentukan mantra penyu batu. Lebih gugup dari sebelumnya, Bai Xiaon tiba-tiba menamparnya lagi. Aku memperingatkanmu. Dia berteriak dengan kejam. Kamu sebaiknya tidak memaksaku untuk memberitahu mereka siapa kamu. Mata Raja Hantu Raksasa tersentak terbuka dan dia memelototi Bai Xiaon, terengah-engah sehingga dia merasa seperti dadanya akan meledak. Namun, dia harus terus bertahan. Saat ini, ia tidak memiliki pilihan lain. Bai Xiaon mendesing bersama. Untungnya, dia sangat akrab dengan lembaga pemasyarakatan iblis, jadi dia cepat-cepat berjalan melalui berbagai terowongan sampai dia berada di pintu keluar. Namun, sebelum pergi, wajah kura-kura kecil itu jatuh. Aku akan kehilangan kendali, dia berteriak. Getaran mengalir melalui Raja Hantu Raksasa, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa pembentukan mantra mulai bangun, dan pada kenyataannya, seluruh kura-kura batu mulai bergetar. Lebih jauh ke belakang, kepala klan dan wajah tetua klan semuanya jatuh. Adapun Raja Hantu Raksasa, kegembiraannya tumbuh, dan dia hanya bersiap untuk menjangkau pembentukan mantra ketika, tiba-tiba, Bai Xiaon menyadari bahwa dia tidak bisa dengan mudah menampar pria itu secara tidak sadar. Tiba-tiba merogoh tasnya memegang dan menghasilkan beberapa pil afrodisiak. Bahkan ketika sukacita menyebar di wajah Raja Hantu Raksasa, Bai Xiaon memasukkan pil ke dalam mulutnya. Kamu. Tidak ada yang bisa dilakukan Raja Hantu Raksasa untuk melawan. Begitu pil memasuki mulutnya, mereka meleleh, dan efek obat dari pil itu meledak dengan eksplosif. Saat ini, basis budidaya Raja Hantu Raksasa sangat lemah, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengendalikan efek pil. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia langsung kehilangan kontak dengan formasi mantra. Meskipun dia ingin membangun kembali kontak, panas yang membakar yang menyebar melalui tubuhnya menghantam pikirannya, membuatnya bahkan sulit untuk berpikir jernih. Namun, dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, dan sekali lagi menjangkau formasi mantra. Penyu batu langsung melonjak dengan kekuatan, menyebabkan tekanan membebani di mana-mana, dan mengisi hati para pembudidaya klan Bai dengan sensasi krisis mematikan yang akan segera terjadi. Namun, pil afrodisiak Bai Xiaon terlalu dahsyat, dan Raja Hantu Raksasa telah diberikan terlalu banyak. Segera wajahnya mulai memerah, dan dia mulai gemetaran. Sesaat berlalu, dan, terlepas dari kenyataan bahwa hubungannya dengan pembentukan mantra itu lemah, itu tidak terputus. Tapi yang dibutuhkan Bai Xiaon hanyalah sedikit waktu. Melolong, dia mendorong ke depan dengan kecepatan yang lebih besar, menggunakan segala yang dia miliki untuk menembak keluar dari mata kiri kura-kura batu dan kemudian ke parit di luar. Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa memanggil tingkat kontrol dirinya yang tak terlukiskan untuk menekan api yang membakar di dalam dirinya. Dia mencengkram erat hubungannya dengan formasi mantra, dan kemudian mencoba mengaktifkannya. Namun, begitu Bai Xiaon keluar dari mata kura-kura, energi yang meningkat dari formasi mantra memudar. Tidak. Raja Hantu Raksasa melolong ketika dia melihat harapan menghilang tepat di depannya, mengirimnya jatuh ke kedalaman keputusasaan. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, Bai Xiaon memandang dengan marah dan menamparnya di sisi kepala lagi. Diam. Aku akan membunuhmu, Bai Hao. Raja Hantu Raksasa meraung. Bunuh kamu, dengar. Kamu mati. Agih. Mendera. Bai Xiaon menamparnya lagi. Jangan pukul aku, kamu. Mendera. 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 Bai Xiaon terus menamparnya 8 kali lagi, sampai akhirnya, beberapa darah keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Tidak punya pilihan selain menahan penghinaan, Raja Hantu Raksasa itu menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Bai Xiaon saat ini tampak bahkan lebih menakutkan daripada Bai Xiaon yang baru saja berjuang keluar dari blokir. Pada saat ini, dia sepertinya tidak lebih dari hantu iblis.